15 menit setelah perceraian kami disahkan, mantan suamiku buru-buru membawa selingkuhannya untuk tes kehamilan. Sementara aku membatalkan kartu-kartu kreditnya, mengambil kembali 3 properti dan 3 mobil mewah, lalu memecatnya dari posisi CEO. Keesokan harinya, dia meneleponku. Sayang, katanya, pagi itu, aku dan Baskara Hartono resmi menandatangani surat perceraian. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan hening. Tanpa drama, tanpa air mata, tanpa upaya untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Baskara menandatanganinya begitu cepat hingga aku nyaris tidak melihat jejak tanda tanganku sendiri. Saat kami keluar dari ruang sidang, Baskara merapikan dasinya. Wajahnya begitu tenang, seolah akan dia baru saja keluar dari rapat bisnis yang membosankan, bukan dari akhir pernikahan yang telah berjalan selama 7 tahun. Dia tidak menatapku sekalipun. Aku berdiri terpaku di tangga, masih memegang salinan surat putusan cerai. Hatiku terasa hampa yang aneh. 7 tahun pernikahan, dirangkum dalam beberapa kata yang menyegel akhir sebuah hubungan. Aku bahkan belum sampai di rumah ketika ponselku bergetar. Pesan dari asistenku, mengingatkan tentang rapat siang itu. Aku hampir saja mematikan ponsel ketika mataku tanpa sengaja tertumbuk pada seberang jalan. Baskara ada di sana, tapi tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita muda mengenakan gaun putih ketat, tangannya dengan anggun diletakkan di atas perutnya. Aku mengenalinya, Riana Sari, mantan karyawan di Departemen Pemasaran perusahaan kami. Tanpa ragu, mereka bergandengan tangan dan berjalan menuju lobi sebuah rumah sakit swasta mewah di Jakarta Selatan, langsung ke bagian kebidanan. Aku tidak mengerti mengapa kakiku secara otomatis mengikuti mereka dari belakang. Aku berhenti beberapa meter jauhnya, cukup dekat untuk mendengar setiap kata dengan jelas. Dengan nada bangga, Baskara berkata pada resepsionis, istri saya hamil 8 minggu. Tolong siapkan kamar VIP. Kata istri terdengar begitu jelas hingga aku pikir aku salah dengar. 8 minggu, aku menghitung dalam benakku. 8 minggu yang lalu adalah saat dia pamit pergi ke Surabaya untuk perjalanan bisnis selama 15 hari, ditambah beberapa rapat mendadak. Hatiku berdenyut nyeri, tapi tidak sampai membuatku menangis. Anehnya, aku hanya tertawa kecil. Mungkin, ketika seseorang terlalu sering dikhianati, air matanya pun ikut mengering. Baskara berbalik dan pandangan kami bertemu. Dia tidak tampak terkejut atau malu. Tatapannya sedingin es. Jangan bertele-tele. Kita sudah bercerai. Kenapa kamu masih di sini? Katanya. Suaranya tidak menyisakan jejak pria yang pernah berlutut di tengah hujan untuk melamarku. Bertahun-tahun yang lalu. Riana Sari, dengan sengaja memegangi perutnya, bersandar manja pada Baskara dan berkata dengan suara keras, sayang, kepalaku pusing. Tatapannya padaku, campuran antara kasihan dan tantangan, membuatku mengerti posisiku dalam cerita ini dengan sempurna. Aku bukan lagi seorang istri. Aku hanyalah masa lalu, dan mereka bertekad untuk menunjukkannya padaku. Aku tidak berdebat, aku tidak membuat keributan. Aku tidak bertanya mengapa, aku hanya mengeluarkan ponselku dan menekan serangkaian nomor yang akrab. Di ujung telepon, Departemen Keuangan Wijoyo Group. Aku berbicara perlahan, kata demi kata, batalkan semua kartu kredit tambahan atas nama Baskara Hartono. Tarik kembali 3 rumah dinas dan 3 mobil perusahaan, segera. Mendengar itu, Baskara tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa bisa melakukan itu padaku? Aku menatapnya lurus. Aku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Aku ketua dewan direksi, dan mulai detik ini, kamu hanyalah seorang pengangguran. Riana membeku. Wajah Baskara pucat pasi. Aku tahu dia tidak pernah membayangkan aku akan bergerak secepat ini. Mungkin dalam benaknya, aku masih wanita lembut dan rapuh yang akan meratapi nasib, memohon, atau menderita dalam diam. Tapi dia lupa satu hal. 3 properti yang dia tinggali, 3 mobil mewah yang dia kendarai, semuanya adalah aset perusahaan yang kuwarisi dari ayahku. Dia hanyalah seorang wakil hukum, bukan pemilik. Ponsel Baskara bergetar tanpa henti. Dari kejauhan, aku bisa mendengarnya berteriak, kenapa kartu saya ditolak? Lalu panggilan lain masuk. Pak Baskara, surat pengunduran diri Anda dari posisi CEO. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi hijau pudar. Riana panik. Sayang, bukankah kamu bilang semuanya akan kamu urus? Kalimat ceroboh itu menampar harga diri Baskara. Dia menatapku, tatapannya tidak lagi angkuh, melainkan mulai menunjukkan kepanikan. Aku berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari belakang, aku mendengar Baskara berteriak, Citra, jangan keterlaluan. Keterlaluan adalah membawa wanita lain untuk tes kehamilan 15 menit setelah perceraian kami.
Aku hanya mengambil kembali apa yang bukan miliknya. 15 menit setelah bercerai, dia pikir dia bebas. Bebas dari istri yang tidak bisa memberinya anak, bebas dari pernikahan yang dia anggap menghalangi karirnya. Tapi dia tidak tahu, kebebasan itu ada harganya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Aku menatap surat putusan cerai di atas meja. Aku tidak merasa bahagia, tidak juga sedih. Hanya ada rasa lega karena kewajibanku untuk berpura-pura menjadi istri yang sabar akhirnya berakhir. Tapi aku tahu di lubuk hatiku, ini belum selesai. Pria seperti Baskara tidak akan menerima kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan intuisiku benar. Keesokan paginya, teleponku berdering. Suara yang akrab itu di ujung sana, tapi kali ini tanpa keangkuhan. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Aku menatap layar ponsel selama beberapa detik, lalu tertawa. Baru ketika kekuasaan dan uang hilang, seseorang akan ingat kata kesempatan. Panggilan telepon dari Baskara pagi itu membuatku tertawa. Tapi itu bukan tawa kemenangan, lebih seperti desahan panjang. Aku menutup panggilan itu, meletakkan ponsel di meja, dan kenangan tiba-tiba membawaku kembali ke awal. Jika beberapa hal tidak dilihat dari akarnya, orang tidak akan mengerti bagaimana wanita sepertiku bisa menjadi begitu dingin dalam 15 menit. Namaku Citra Larasati. Banyak orang di luar sana berpikir aku beruntung memiliki suami yang hebat dan kehidupan yang mewah. Tapi mereka tidak tahu, kemewahan itu dimulai dengan sebuah rahasia. Aku adalah putri tunggal Suryo Wijoyo, pendiri Wijoyo Group, sebuah perusahaan properti yang dia bangun dari nol. Ayahku bukan tipe orang yang suka pamer. Dia mengajariku satu hal sederhana, kamu boleh kaya, tapi jangan biarkan kekayaan mengaturmu. Apakah orang menghormatimu karena siapa dirimu, atau karena apa yang kamu miliki? Satu kemalangan saja sudah cukup untuk membuktikannya. Saat aku bertemu Baskara Hartono, aku tidak memberitahukan apapun tentang keluargaku. Aku hanya bilang aku bekerja di Departemen Perencanaan. Gaji cukup, pekerjaan sibuk. Saat itu, Baskara adalah manajer sebuah cabang kecil. Obrolannya memikat, dia sangat pandai membuat orang lain percaya padanya. Dia selalu berbicara tentang mimpi-mimpinya yang besar, proyek-proyek yang akan dia wujudkan, visi kita untuk berjuang bersama. Aku pikir, pria yang ambisius adalah hal yang berharga. Aku juga percaya, jika kita tulus, kita akan menemukan ketulusan. Hari ketika Baskara melamarku, Jakarta sedang diguyur hujan deras. Aku ingat dengan jelas suara hujan yang menghantam atap. Dia berlutut, tangannya gemetar memegang cincin. Air hujan bercampur dengan air di wajahnya, entah hujan atau air mata. Baskara mengucapkan kalimat yang meluluhkan hatiku saat itu, aku hanya butuh kamu, Citra. Bukan uangmu, aku hanya ingin kamu percaya padaku. Aku merasakannya. Aku pikir, pria yang berani berlutut di tengah hujan tidak mungkin orang jahat. Tapi hidup seringkali mempermainkan kita. Kata-kata terindah kadang digunakan untuk menyembunyikan hal terburuk. Setelah menikah, aku mulai tinggal dengan ibu mertuaku, Ibu Wati. Di depan umum, dia selalu tersenyum, berbicara tentang moral dan tata krama. Dia akan membanggakan kepada para tetangga bahwa keluarganya terdidik, putranya seorang manajer, dan menantunya penurut. Tapi begitu pintu tertutup, sifat aslinya yang suka mengkritik segalanya akan muncul. Aku ingat saat-saat dia menatapku dari atas ke bawah dan berkata dengan enteng, seorang menantu perempuan harus memberikan keturunan untuk keluarga ini. Kalau tidak, apa gunanya? Awalnya, aku hanya berpikir dia terlalu tulus, cemas tentang kelangsungan keluargaku. Aku mencoba bersabar, berpikir positif. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri, merasa bersalah karena setelah beberapa bulan menikah, kami masih belum mendapat kabar baik. Selama 3 tahun pertama, aku berjuang untuk hamil. Aku pergi ke berbagai dokter, mencoba obat-obatan herbal, mengubah pola makan, melakukan pemeriksaan rutin. Setiap sore, saat pulang kerja, aku merasa sangat lelah. Aku hanya berharap ada yang bertanya, apakah kamu lelah? Tapi yang kudapat biasanya adalah decakan lidah ibu mertuaku dan keheningan suamiku. Aku tidak tahu kapan Baskara berubah, aku hanya tahu dia mulai pergi lebih pagi dan pulang lebih larut. Ponselnya selalu dalam posisi telungkup. Terkadang, di tengah malam, dia akan pergi ke balkon dan berbicara di telepon dengan suara pelan. Setiap kali aku bertanya, Baskara akan menjawab dengan ketus, urusan kantor, jangan ikut campur. Suaranya tidak lagi selembut saat melamarku. Lebih seperti bos yang memberi perintah pada bawahannya. Aku ingin bertanya langsung, aku ingin menangis, tapi aku selalu menelan kembali kata-kataku. Aku masih percaya bahwa pria memiliki banyak tekanan di luar, jadi wajar jika mereka sedikit pemarah di rumah.
Begitulah cara aku menenangkan diriku sendiri. Perlahan-lahan, aku memberinya lebih banyak wewenang agar aku bisa terus percaya. Awalnya hanya menandatangani beberapa dokumen kecil, lalu namanya mulai muncul di proyek-proyek besar, karena, menurutnya, mitra bisnis lebih suka bernegosiasi dengan pria. Baskara berkata dengan sangat meyakinkan, "Kamu istriku, tidak masalah jika kamu tetap di belakang layar. Aku melakukan ini untuk masa depan keluarga kita." Aku mendengarkannya dan merasakannya. Aku bahkan merasa bangga memiliki suami yang begitu mampu. Aku tidak menyadari bahwa aku sedang memberikan kunci rumah, bahkan seluruh rumah, kepada seseorang yang menginginkannya. Suatu kali, ketika aku sedang menganalisis laporan proyek di kantor, aku terkejut melihat nama Baskara muncul di banyak kontrak penting, sementara namaku semakin jarang. Aku menanyakannya, dan dia tertawa. "Nama tidak penting, yang penting uangnya masuk." Aku tidak ingin berdebat. Aku pikir, selama perusahaan dan keluarga baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Tapi semakin aku diam, semakin aku disingkirkan. Lalu ayahku meninggal. Ketika aku menerima kabar itu, aku merasa seperti jatuh ke dalam sumur tanpa dasar. Ayahku adalah orang yang paling aku hormati dan paling mendengarkanku. Di pemakaman, Baskara berdiri di sampingku, mengenakan setelan hitam. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia adalah penopangku. Tapi hanya aku yang tahu. Tangannya ada di bahuku, tapi hatinya ada di tempat lain. Dia sibuk menjawab telepon, menyapa tamu dengan basa-basi, memperhatikan jabat tangan para pemegang saham, bukan pada mata istrinya yang bengkak dan merah. Setelah semuanya selesai, pengacara pribadi ayahku memanggilku ke kantornya dan membacakan surat wasiat. Ayahku meninggalkan klausul yang sangat jelas. Seluruh kendali Wijoyo Group akan berada di tanganku ketika aku berusia 35 tahun. Aku duduk diam untuk waktu yang lama saat itu. Aku mengerti, ayahku tidak ingin menguji siapapun. Dia hanya ingin melindungiku, melindungi buah jerih payahnya. Aku menyembunyikannya. Aku tidak memberitahu Baskara. Bukan karena aku menganggapnya orang asing, tapi karena aku ingin mengamati sedikit lebih lama. Aku masih ingin percaya bahwa Baskara akan memikul beban ini bersamaku, bukan hanya mengincar kesempatan untuk naik lebih tinggi. Tapi setelah pemakaman, Baskara berubah drastis. Dia mulai suka dipuji, suka pergi keluar dengan orang-orang yang memanggilnya Pak Baskara atau bos, suka mendengarkan sanjungan. Suatu kali, aku memberinya saran ringan tentang penandatanganan kontrak yang membutuhkan perhatian lebih. Dia menatapku dan mengucapkan kalimat yang membuatku merinding, "Tanpa aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa." Dia berbicara seolah-olah dia lupa dari mana tanah yang dia injak berasal. Aku ingin menatapnya dan menjawab, tapi aku diam lagi. Aku berkata pada diriku sendiri, "Sudahlah, pria punya harga diri, kita bicarakan nanti." Kesunyianku, tanpa kusadari, justru memberi makan ambisinya hari demi hari. Karena ketika seseorang melihatmu selalu mengalah, mereka akan percaya kamu akan mengalah selamanya. Ketika seseorang melihatmu selalu mundur, mereka akan menganggap mundur adalah sifatmu. Dan kemudian, aku mengerti segalanya ketika aku tidak sengaja melihat notifikasi pesan di layar ponsel Baskara. Hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membangunkanku sepenuhnya. "Aku hamil, sayang. Kamu harus tanggung jawab." Pengirimnya adalah Riana Sari. Saat itu, aku tidak berteriak. Aku hanya merasa seutas tali di kepalaku putus. Ternyata selama ini aku menyalahkan diriku sendiri, bersabar dengan ibu mertuaku, menelan air mataku, semuanya hanyalah sebuah drama bagi mereka. Mereka hanya menunggu hari untuk membalik halaman. Malam itu, aku duduk lama di dapur yang gelap, mendengarkan detak jam dinding, dan bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku akan terus percaya? Dan sejak saat itu, aku tahu sisi lembut dalam diriku telah habis. Yang tersisa adalah seorang wanita yang sadar, dan seorang wanita yang sadar tidak akan pernah kalah dalam sebuah permainan. Pesan itu bergema di benakku seperti duri. "Aku hamil. Sayang, kamu harus tanggung jawab." Aku membacanya lagi, bukan karena aku tidak mengerti artinya, tapi karena aku tidak percaya pesan itu ada di ponsel suamiku. Tepat saat aku sedang berjuang dengan obat-obatan, tes laboratorium, harapan, lalu keputusasaan. Malam itu, aku tidak membuat keributan. Aku hanya meletakkan kembali ponsel itu, masuk ke kamar mandi, dan menyalakan keran air sekencang-kencangnya untuk meredam suara tangisku. Aku menatap cermin, melihat wajahku yang pucat, kantung mata karena kurang tidur, dan tiba-tiba aku berpikir, apakah aku berjuang untuk sebuah keluarga, atau hanya untuk sebuah topeng? Keesokan paginya, aku bertanya langsung pada Baskara.
Aku tidak bertele-tele, tidak menggunakan nada menuduh, hanya bertanya seolah-olah mengkonfirmasi sebuah fakta. Apa maksud pesan dari Riana itu? Baskara, yang sedang mengancingkan kemejanya, berhenti sejenak saat mendengar nama itu, tapi kemudian dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berbalik, tersenyum sinis. Jangan mengada-ada, itu urusan pekerjaan. Aku menatapnya dan bertanya lagi dengan perlahan, urusan pekerjaan yang melibatkan kehamilan. Baskara menjadi marah. Dia menarik dasinya dengan kasar dan menjawab dengan kasar, jika kamu punya banyak waktu luang, lebih baik kamu berobat. Jangan ikut campur urusan sepele, lebih baik kamu berobat. Kalimat itu seperti pisau. Bukan hanya sebuah pengelakan, tapi juga sebuah penghinaan. Aku diam tak menjawab. Aku menyadari, ketika seorang pria mulai menggunakan kelemahanmu untuk membungkammu, pernikahan itu bukan lagi tempat bernaung. Seminggu kemudian, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa aku tidak mengada-ada. Hari itu aku ada jadwal kontrol dokter. Aku pulang kerja lebih awal, berniat membelikan ibu mertuaku beberapa suplemen agar dia berhenti mengkritik. Baru saja aku masuk ke lobi rumah sakit swasta itu, aku melihat pemandangan yang membuatku lumpuh. Baskara ada di meja konsultasi. Di sampingnya Riana Sari mengenakan gaun longgar, tangannya di atas perut dengan gestur yang sangat khas. Sementara itu, Baskara membungkuk dan berbisik padanya dengan suara selembut kapas. Aku belum pernah mendengar dia berbicara dengan nada itu padaku selama bertahun-tahun. Aku berdiri di balik pilar dekoratif, tidak maju, tidak mundur. Aku mendengar dengan jelas perawat bertanya, "Ibu, untuk kontrol rutin atau pertama kali?" Riana menjawab dengan suara lembut, "Rutin, Bu. Minggu ke-8. Baskara mengangguk. Dia bahkan berkata, "Kalau lelah, bilang ya, jangan dipaksa." Mendengar itu, aku merasa sesuatu di dadaku hancur. Bukan karena cemburu, tapi karena malu. Malu pada saat-saat ketika aku sesak napas karena efek obat-obatan dan Baskara hanya menjawab dengan ketus, "Jangan berlebihan." Malam itu, saat aku pulang, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku perlu memastikan. Aku tidak ingin berasumsi dan menjadi bahan tertawaan. Aku diam-diam menyewa seseorang, satu panggilan telepon, satu pembayaran, dan setumpuk foto beserta laporan yang setiap kalimatnya membuatku merinding sampai ke tangan. Mereka telah bersama selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan. Itu artinya, saat aku masih bolak-balik ke dokter, saat aku masih mencoba, saat aku masih berharap, dia sudah menjalani kehidupan lain. Ada satu detail dalam laporan itu yang benar-benar membangunkanku. Riana Sari bukan hanya karyawan pemasaran seperti yang kukira. Dia adalah asisten pribadi Baskara, menemaninya dalam pertemuan klien, mengatur jadwalnya, termasuk waktu luang yang tidak kuketahui. Setelah membaca sampai di sana, aku mengerti mengapa ponsel Baskara selalu telungkup. Mengapa dia pergi ke balkon ketika ada panggilan aneh, mengapa perjalanan bisnisnya begitu teratur. Itu bukan pekerjaan. Itu adalah kebiasaan berkhianat, tapi pukulan paling menyakitkan belum datang. Detektif itu mengirimkan bukti tambahan. Baskara telah mentransfer uang dari rekening perusahaan, atas nama biaya entertainment, untuk membeli sebuah apartemen atas nama salah satu kerabat Riana. Aku membaca ulang baris transfer itu, dan tiba-tiba aku tertawa. Aku tertawa karena bukan hanya perasaanku yang ditipu. Aset Wijoyo Group, hasil kerja keras ayahku, juga digunakan seperti dompet pribadinya. Aku tidak menunggu lama. Aku memanggil Baskara ke ruang tamu. Aku meletakkan setumpuk foto dan salinan slip transaksi di atas meja. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, "Jelaskan." Baskara meliriknya sejenak, lalu bersandar di sofa. Sikapnya adalah sikap seseorang yang diganggu dengan masalah sepele. Dia tidak meminta maaf, tidak menyangkal. Dia hanya menghela napas dan berkata dengan dinginnya, "Jadi kenapa?" Tenggorokanku tercekat. Aku pikir aku akan berteriak, memecahkan sesuatu, tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya bertanya dengan suara lirih, "Kenapa kamu melakukan ini?" Baskara menatapku seolah aku bodoh dan menjawab dengan kalimat yang merobek harga diriku. "Aku butuh seseorang yang bisa memberiku anak." "Kamu bisa?" "Tidak. Kalau begitu, jangan bertanya." Seluruh tubuhku menegang. Aku menyadari, di mata Baskara, aku bukan lagi seorang istri, melainkan kontrak yang gagal. Dan ketika sebuah kontrak gagal, dia segera mencari mitra baru. Seolah-olah itu belum cukup kejam, ibu mertuaku juga menunjukkan apa artinya mendukung sebuah kesalahan. Ibu Wati tahu tentang perselingkuhan itu. Bukannya menegur putranya, dia menatapku dengan dagu terangkat. Suaranya sinis. Wajar jika seorang pria punya anak di luar. Yang penting dia pulang ke rumah. Aku menatapnya, hatiku sedingin es.
Ternyata, selama ini dia menyindirku tidak bisa punya anak bukan karena kasihan pada putranya, tapi karena kasihan pada gengsi dirinya sendiri yang tidak memiliki cucu pewaris dari garis keturunannya. Dan aku hanyalah sebuah alat. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur tapi tidak bisa tidur. Aku tidak lagi menangis, aku hanya menyusun potongan-potongan teka-teki. Dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku sedang dijadikan jembatan. Jembatan bagi Baskara untuk naik lebih tinggi, jembatan bagi Ibu Wati untuk pamer ke lingkungan sekitar, jembatan bagi mereka untuk menikmati gengsi Wijoyo Group. Dan ketika jembatan itu tidak lagi berguna, mereka siap untuk menghancurkannya. Dan seperti yang kuduga, Baskara mulai mendesakku untuk bercerai. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia mengajukan syaratnya terlebih dahulu. Suatu malam, dia meletakkan setumpuk kertas di depanku. Serahkan wewenang Dewan Direksi padaku. Setelah itu kita bercerai, katanya, seolah memberi perintah. Aku menatap tumpukan kertas itu. Rasanya seperti melihat ambisinya yang diubah menjadi teks. Aku bertanya lagi, apalagi yang kamu mau? Baskara tersenyum sinis. Aku ingin semuanya diselesaikan dengan baik. Tanda tangani saja, jangan dibuat rumit. Aku mengerti. Itulah tujuan utamanya. Riana Sari hanyalah sebuah alasan. Yang dia incar adalah kekuasaan dan aset. Malam itu, aku tidak menandatanganinya. Aku juga tidak berdebat. Aku hanya diam-diam mengeluarkan ponselku dan menelepon pengacara pribadi ayahku, orang yang pernah menasihatiku. Jika kamu ragu, jangan tanyakan pada pelakunya, tanyakan pada dokumen. Aku membuat janji untuk bertemu dengannya di kantornya keesokan paginya. Di kantor pengacara yang sunyi, dia membuka arsip-arsip itu. Dia menunjukkan kepadaku baris demi baris, klausul demi klausul, dan saat itulah aku menemukan kebenaran yang menyakitkan sekaligus membangunkanku. 51% saham perusahaan masih tercatat atas namaku. Baskara hanyalah seorang wakil hukum. Dia hanya berhak menandatangani selama aku mengizinkannya. Dengan kata lain, dia pikir dia adalah pemilik, padahal dia hanya berdiri di bawah bayanganku. Aku keluar dari kantor pengacara dengan perasaan yang sangat aneh. Bukan kebahagiaan, melainkan sebuah kejernihan. Aku mengerti, jika aku terus bersikap lunak, aku akan kehilangan segalanya. Dan sejak saat itu, aku mulai menyusun sebuah rencana. Bukan rencana balas dendam emosional, melainkan rencana untuk mengakhiri segalanya sesuai hukum, sesuai dokumen, dan sesuai harga yang mereka pilih sendiri. Sejak keluar dari kantor pengacara, aku tidak lagi bertanya mengapa. Aku mulai bertanya bagaimana. Ketika aku sudah memahami sepenuhnya apa yang ada di tanganku, aku tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membiarkan emosi mengarahkanku. Aku tetap bekerja seperti biasa, pulang tepat waktu, dan menanggapi ibu mertuaku dengan kalimat yang cukup sopan. Tapi di dalam diriku, aku telah membangun sebuah tembok. Mereka pikir aku menyerah karena melihatku diam. Padahal, aku sedang menghitung setiap langkah untuk menyelesaikan semuanya dengan bersih, rapi, dan legal. Baskara mulai tidak sabar. Mungkin karena aku tidak berteriak atau memohon seperti yang dia bayangkan. Suatu malam, dia datang terlambat. Dia melemparkan setumpuk kertas ke meja makan. Kita sudah tidak cocok. Mari kita akhiri ini, katanya dengan suara kasar, seolah membaca tagihan. Ibu mertuaku, yang sedang mengupas buah di sofa, mengangkat kepalanya saat mendengar itu. Matanya berbinar, seolah-olah sudah menunggu. Dia menambahkan kalimat yang sangat manis, tapi terdengar seperti pisau dingin. Ya, bebaskan saja satu sama lain. Anak ini tidak ada gunanya di rumah. Aku melihat surat-surat cerai itu. Aku tidak lagi bertanya apa-apa. Aku juga tidak berpura-pura sedih. Aku langsung ke pokok permasalahan. Apa yang kamu mau, Baskara? Dia tersenyum, mengira aku takut. Lalu dia berbicara terus terang, seolah-olah sedang melakukan tawar-menawar jual-beli. Aku tetap pada posisiku sebagai CEO. Semua aset perusahaan yang aku gunakan, rumah, mobil, tetap bersamaku. Kamu hanya perlu menandatanganinya, agar semuanya damai. Dia bahkan mencoba terdengar bijak setelahnya. Lagi pula, aku tidak ingin kamu merugi. Mendengar itu, aku hampir tertawa. Dia tidak ingin aku merugi, atau dia tidak ingin aku menyadari kebenarannya? Aku menatap Baskara. Hanya ada satu kalimat di benakku. Ambisi yang terbiasa duduk di kursi tinggi akhirnya mengira kursi itu miliknya. Aku mengangguk pelan, berpura-pura lelah. Aku hanya butuh kedamaian. Aku akan menandatanganinya jika perceraian ini damai. Baik Baskara maupun Ibu Wati tertegun sejenak. Kemudian, binar di mata mereka berubah menjadi kegembiraan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Baskara bergumam, ya, jangan membuat masalah.
Aku memang menandatanganinya, tapi bukan apa yang mereka berikan padaku. Aku menandatangani akhir dari cerita mereka, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, aku mengirim pesan kepada pengacaraku. Pak Ratna, tolong siapkan dokumen pembatalan surat kuasa atas nama saya. Saya akan membiarkannya merasa menang sampai menit terakhir. Pengacara itu menjawab singkat, jangan khawatir, Bu Citra, dokumen sudah di tangan saya. Aku membaca pesan itu dengan perasaan aneh di hati. Bukan kepuasan, melainkan ketenangan dingin seseorang yang terpojok. Di hari-hari berikutnya, Baskara memperdalam penampilannya. Dia akan pulang dan berbicara seolah-olah memberi sedekah padaku. Aku akan memberimu apartemen kecil, cukup untuk hidup. Jangan serakah, aku diam saja. Ibu mertuaku juga tidak ketinggalan. Dia memojokkanku setiap hari dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Wanita yang tidak punya anak, siapa yang akan merawatnya di hari tua? Terima saja nasibmu, jangan menyulitkan anakku. Aku terus diam agar mereka merasa percaya diri. Semakin mereka percaya diri, semakin mereka ceroboh. Seminggu sebelum sidang, ada rapat dewan direksi rutin. Baskara masuk ke ruang rapat dengan keangkuhan yang berlebihan. Dimanapun dia lewat, seseorang akan menyapanya, "Selamat pagi, Pak Baskara." Dia duduk di kursi ketua seperti biasa. Dia bahkan menoleh ke arahku dengan senyum setengah mengejek, seolah-olah ingin mengingatkanku pada posisiku. Aku menjaga wajahku tetap tenang. Aku hanya fokus pada satu hal, hak akses sistem tanda tangan digital dan persetujuan. Itulah kunci sebenarnya, bukan omong kosong yang dia katakan di rapat. Aku tidak banyak berdebat. Aku hanya meminta satu agenda tambahan kecil. Saya mengusulkan peninjauan kembali hak akses tanda tangan digital karena pembaruan keamanan sistem. Baskara langsung menolaknya. Itu detail, biarkan tim IT yang urus. Aku mengangguk. Ya, sebuah detail. Tapi detail yang hilang bisa menjadi masalah besar. Kalimat itu membuat beberapa anggota dewan menatapku. Tapi Baskara hanya tertawa sinis, mengira aku hanya menggertak. Setelah rapat, aku langsung pergi ke ruang IT. Bersama dengan penanggung jawab, aku meminta pembaruan otorisasi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Hak tanda tangan digital dan persetujuan untuk transaksi besar harus berada di tangan ketua dewan direksi. Aku tidak berbicara keras. Aku hanya meletakkan klausul anggaran dasar di depan mereka. Kepala IT mengangguk dan segera mulai bekerja. Baskara tidak tahu apa-apa, karena dia sibuk berbicara di telepon dengan Riana Sari di tempat parkir, tertawa seolah-olah perceraian tidak akan pernah terjadi. Aku merahasiakan semuanya sampai akhir. Aku tidak pamer kepada siapapun. Aku tahu, semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman. Aku hanya memberi instruksi pada satu orang, Agus dari audit internal. Tolong terus pantau. Mulai sekarang, semua yang berhubungan dengan kantor Baskara harus direkam. Agus menatapku dan hanya mengucapkan satu kalimat, jangan khawatir. Bu Citra, saya benci orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari persidangan tiba. Langit tidak hujan, tapi udaranya dingin dan menusuk. Aku mengenakan gaun sederhana, rambutku disanggul rapi. Baskara berbeda. Dia berpakaian necis, datang bersama ibunya, dan berjalan di koridor pengadilan sambil menggandeng tangan Riana Sari. Riana ada di sampingnya, riasannya tebal, bibirnya merah, dan tangannya di atas perut seperti tanda seru yang sengaja diarahkan padaku. Baskara melihatku dan tersenyum. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar mendengarnya. Kamu datang lebih awal. Takut tidak berhasil, Riana menambahkan, berpura-pura lembut, Citra, jangan marah ya. Aku hanya datang untuk mendukung Baskara. Aku menatapnya tanpa mengucapkan satu kata pun yang tidak perlu. Aku hanya menjawab dengan kalimat yang biasa saja, tapi cukup membuat orang merasa tidak nyaman. Kalian serasi. Selamat. Baskara terdiam sejenak, mungkin karena dia tidak melihatku marah seperti yang dia harapkan. Dia tertawa lagi, tapi tawanya sudah terasa sedikit dipaksakan. Kami masuk ke ruang sidang. Hakim membacakan prosedur. Aku mendengar setiap kata dengan jelas, tapi hatiku anehnya tenang ketika surat putusan cerai diletakkan di depanku. Aku menandatanganinya tanpa ragu. Ujung penaku bergerak dengan lembut dan mantap. Baskara menatapku dengan sedikit terkejut, seolah-olah dia melihat orang lain. Lalu dia menandatanganinya dan bersandar di kursinya seolah-olah beban besar telah terangkat. Saat keluar dari ruang sidang, Baskara memeluk Riana. Dia tersenyum penuh kemenangan. Sudah selesai. Sekarang saatnya membuka lembaran baru. Aku menatapnya tanpa membantah. Aku hanya mengulangi kata-katanya, tapi dengan makna yang berbeda. Benar, kamu bebas.
Dia tidak mengerti bahwa kebebasan juga ada harganya, dan harga itu mulai dibayar tepat pada saat itu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya diam-diam mengeluarkan ponselku dan menekan nomor yang telah kusiapkan sebelumnya. Sementara Baskara masih mengira dia menang. Di tempat lain, sebuah sistem mulai menutup semua pintu yang dia pikir akan terbuka seumur hidupnya. Begitu turun dari tangga pengadilan, aku menekan nomor itu, tapi bukan untuk menelepon Baskara atau ibu mertuaku untuk berdebat. Aku menelepon orang-orang yang harus melakukan pekerjaan dan punya wewenang. Karena aku mengerti, orang seperti Baskara hanya takut pada satu hal. Dokumen dan sistem. Keluhan, air mata, atau teriakan hanya akan memberinya alasan untuk memainkan peran sebagai korban. Aku bahkan belum meninggalkan area pengadilan ketika aku melihat Baskara memeluk Riana, tertawa seolah merayakan kemenangan. Mereka tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka sengaja berjalan perlahan agar aku bisa melihat dengan jelas. Aku berdiri di trotoar, memegang dokumen. Hatiku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Baskara menatap lurus ke arahku, tersenyum. Lihat, beginilah keluarga yang sebenarnya. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar mendengar dan mempermalukanku. Riana juga tidak mau ketinggalan. Dia tertawa sinis, menatapku dari atas ke bawah, lalu melontarkan kalimat yang sangat berbisa. Kalau tidak bisa menjaga suami, salah siapa? Aku mendengar setiap kata, dan rasanya seperti lapisan es menyelimutiku. Bukan es kesedihan, melainkan es kesadaran. Tiba-tiba aku mengerti, yang mereka inginkan bukan hanya perceraian. Mereka ingin aku hancur, menangis, berteriak, agar mereka punya pembenaran. Aku tidak memberi mereka kepuasan itu. Aku hanya menatap lurus ke arah Baskara dan berkata singkat bahwa dia kemanapun kamu mau. Hanya jangan menghalangi jalanku. Selesai berbicara, aku berbalik. Suaraku tidak bergetar, tidak goyah. Hanya tegas, tapi kakiku belum berjalan jauh ketika aku melihat mereka berbelok ke arah sebuah rumah sakit swasta beberapa blok dari sana. Aku tahu rumah sakit itu. Bertahun-tahun yang lalu, aku merawat ibu mertuaku di sana. Aku juga pernah menghabiskan berjam-jam di tempat itu menunggu hasil tes kesuburan. Tapi hari ini, pria yang pernah memegang tanganku saat menunggu, kini memegang tangan wanita lain untuk tes kehamilan. Ironinya begitu absurd, jika ini sebuah sinetron, orang akan bilang penulisnya berlebihan. Tapi hidup tidak butuh logika. Hidup hanya perlu kejam di waktu yang tepat. Aku berdiri di lobi beberapa meter jauhnya. Baskara langsung menuju meja resepsionis. Suaranya lantang, seolah memamerkan piala. Istri saya hamil 8 minggu, saya mau kamar VIP. Resepsionis mengangguk, menanyakan beberapa prosedur. Riana bersandar di bahu Baskara, tangannya di atas perut, mengerang pelan seolah takut dunia tidak tahu dia hamil. Baskara menandatangani berkas, wajahnya berseri-seri. Dia bahkan menoleh ke Riana dan berkata, tenang, aku akan urus semuanya. Aku akan urus semuanya. Aku pernah mendengar kalimat itu sebelumnya, tapi dalam konteks yang berbeda. Hari ketika ayahku meninggal, aku duduk di lantai, tak berdaya, tanganku gemetar. Baskara juga berkata, aku akan urus semuanya. Tapi semuanya versinya adalah mengurus posisinya sendiri, jabat tangan para pemegang saham, kesempatan untuk naik lebih tinggi. Sementara aku, wanita di rumah yang menahan sindiran ibu mertua, berjuang dengan masalah kesuburan, menahan kesepian, tidak termasuk dalam semuanya itu. Aku tidak maju lagi. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menekan nomor Maya dari Departemen Keuangan. Suaraku tenang dan dingin. Maya, bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Baskara Hartono. Segera. Maya menjawab cepat tanpa banyak bertanya, baik Bu. Akan saya proses dalam 3 menit. Aku menutup telepon. Aku menelepon Budi dari Departemen Hukum. Aktifkan klausul pembatalan surat kuasa. Batalkan hak aksesnya ke sistem tanda tangan digital dan persetujuan. Buat berita acaranya hari ini. Budi menjawab singkat dan jelas, saya akan kirim notifikasi internal dan blokir akses sistem. Lalu aku menelepon bagian aset. Tarik mobil dan rumah dinas hari ini juga. Kirim surat resmi ke manajemen gedung dan parkir. Aku mendengar sedikit keraguan di seberang sana. Ibu, apakah Anda yakin? Aku berkata dengan satu kalimat jelas, saya yakin. Tanggung jawab ada pada saya. Aku memasukkan ponsel ke dalam tasku. Aku berhenti sejenak, bukan untuk ragu, tapi untuk mengamati dengan seksama momen ini. Momen ketika pria yang pernah menganggapku sebagai barang buangan, sedang mabuk kemenangan. Aku ingin mengingatnya, bukan untuk balas dendam,
tapi agar aku punya sesuatu untuk menyadarkanku jika suatu saat hatiku melunak. Tepat saat Baskara membungkuk untuk menandatangani dokumen tambahan untuk kamar VIP, ponselnya berdering. Dia menjawabnya, keningnya berkerut. Halo, kenapa kartu saya ditolak? Lalu dia membuka dompetnya, mengeluarkan kartu lain, menggeseknya lagi. Mesin itu menolak transaksi sekali lagi. Baskara mulai marah. Dia menoleh ke kasir. Mbak, bisa tolong cek lagi? Kartu ini baru saya pakai kemarin. Kasir itu dengan hati-hati berkata, maaf, Pak. Sistem menunjukkan kartu tambahan Bapak telah dibekukan. Kata-kata kartu tambahan menampar wajahnya seperti tamparan. Dia membeku sejenak, lalu matanya menjelajahi sekitar seperti hewan yang mencari bahaya. Tatapannya bertemu denganku. Baskara berjalan cepat ke arahku. Suaranya tertahan, apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya dengan tenang, menjawab perlahan dengan setiap kata jatuh dengan jelas. Aku menggunakan hakku sebagai pemilik. Mata Baskara membelalak. Kamu gila? Kamu pikir kamu punya hak itu? Aku memotongnya, tidak dengan suara keras, tapi cukup tajam. Justru kamu yang salah. Kamu pikir kamu punya hak apa menggunakan aset perusahaan seperti milikmu sendiri? Riana, yang berdiri pucat di belakang Baskara, masih mencoba berakting. Dia mengerang, sayang, aku lelah. Lalu dia menatapku, suaranya bergetar tapi masih mencoba menyalahkanku, kamu kejam sekali melakukan ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan bayinya? Aku tidak menatapnya lama. Aku hanya mengucapkan kalimat yang sangat realistis, bayi itu urusanmu dan dia. Uang itu urusan perusahaan. Selesai berbicara, aku berbalik tanpa mau berdebat lebih lanjut, tapi Baskara tidak sempat mengikutiku. Ponselnya berdering lagi, kali ini dari HRD. Samar-samar aku mendengarnya berteriak, apa? Dipecat? Lalu suara di seberang terdengar tegas, Pak Baskara, surat pemberhentian Anda sebagai CEO telah ditandatangani dan berlaku efektif mulai sore ini. Wajah Baskara berubah drastis. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresi percaya diri yang terpancar dari wajahnya runtuh seperti topeng yang dicopot paksa. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya takut, ketakutan yang nyata, bukan pura-pura. Baskara tergagap, tidak mungkin. Siapa yang menandatanganinya? Aku berhenti selangkah di depannya dan berkata singkat, Dewan Direksi yang menandatanganinya. Dan aku punya hak untuk mengusulkannya. Baskara seolah tercekik. Dia menoleh ke Riana, matanya memerah, dan Riana, tanpa sadar, mengucapkan kalimat yang membuatnya panik, tapi, sayang, kamu bilang kamu akan mengurus semuanya. Kalimat itu bergema di lobi rumah sakit. Beberapa orang di sekitar mulai menoleh. Baskara menarik lengan Riana dengan kaget. Diam. Aku tidak menonton adegan itu dengan puas. Aku hanya melihat sebuah kebenaran dingin. Ketika seseorang mencintaimu karena keuntungan, cinta itu akan hilang saat keuntungan itu lenyap. Aku keluar dari rumah sakit, mengambil napas dalam-dalam. Bukan untuk menahan air mata, tapi untuk menyelesaikan bertahun-tahun kesabaran yang telah kutelan. Saat itu, aku tahu aku bukan lagi wanita yang dulu. Wanita yang pernah berpikir kesabaran adalah cara mempertahankan pernikahan. Wanita yang menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa punya anak dan karena itu harus menerima perlakuan buruk. Mulai hari ini, aku mengerti satu hal. Seorang wanita tidak perlu berteriak untuk menjadi kuat. Dia hanya perlu sadar dan tegas, dan segalanya akan runtuh dengan sendirinya, sesuai dengan harga yang dipilih orang lain. Aku keluar dari rumah sakit, angin jalanan menerpa wajahku. Dingin, tapi hatiku lebih dingin lagi. Baskara dan Riana masih di lobi di belakangku, suara pertengkaran mereka bercampur dengan kebisingan orang yang lalu lalang. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mengerti. Sejak aku mengambil kembali kartu, mobil, dan kekuasaannya, permainannya telah berubah. Ini bukan lagi soal suami yang selingkuh dari istrinya. Ini adalah perang ambisi yang jalannya telah dipotong. Aku baru saja masuk ke mobil, bahkan belum sempat menyalakannya, ketika ponselku berdering. Itu adalah pengacaraku, Ibu Ratna. Suaranya terdengar mendesak. Dia langsung ke pokok permasalahan. Ibu Citra, orang-orang Baskara bergerak membabi buta. Mereka baru saja mengajukan gugatan pembekuan aset terhadap Ibu atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa karena taktik ini begitu kuno namun masih saja digunakan. Penggelapan apa? Aset itu milik perusahaan. Aku hanya menarik kembali hak pakai. Dia yang ingin mengubah aset perusahaan menjadi properti pribadi dan masih berani memutarbalikkan fakta. Ibu Ratna menghela napas. Mereka sengaja menyerang ke publik. Jika Ibu terseret dalam penyelidikan,
mereka akan punya alasan untuk menyebarkan berita bahwa ketua Dewan Direksi haus kekuasaan dan memaksakan tawar-menawar. Aku melihat lalu lintas di depanku dan tiba-tiba melihat sifat asli Bhaskara dengan jelas. Ketika dia punya kuasa, dia bersikap beradab. Ketika kuasanya dikabut, dia segera menunjukkan sisi liciknya. Aku berkata dengan tenang kepada pengacara, "Ibu, tangani ini sesuai prosedur. Bagian hukum ada pada saya tidak akan menyerah, karena menyerah berarti kehilangan segalanya." Ibu Ratna menambahkan, "Langsung ke kantor, jangan pulang. Hindari jebakan dan rekaman." Aku berkata singkat, "Ya," dan menutup telepon. Mobilku melaju menuju kantor pusat Wijoyo Group. Saat itu, hanya ada satu hal di kepalaku. Kunci pintu, tutup jalan, bersihkan jejak sebelum mereka sempat menyakiti. Aku masuk ke lobi. Karyawan menatapku dengan campuran antara rasa takut dan ingin tahu. Aku tidak berhenti untuk memberi penjelasan. Aku hanya mengangguk sedikit dan langsung naik ke lantai ruang rapat. Aku memanggil 3 orang paling terpercaya untuk rapat darurat. Maya dari keuangan datang pertama, wajahnya tegang. Budi dari hukum menyusul dengan laptop dan salinan anggaran dasar perusahaan. Agus dari audit internal datang terakhir. Pakaiannya masih sedikit kusut karena berlari dari tempat parkir. Aku menutup pintu ruang rapat. Aku duduk dan berkata singkat, "Situasi sudah berubah menjadi perang kotor. Kita harus tegas." Maya langsung bertanya, "Apa lagi yang akan mereka lakukan, Bu?" Aku mengambil segelas air, minum seteguk, lalu mengucapkan kalimat yang bahkan terdengar dingin bagi diriku sendiri. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya membersihkan sampah. Jika sampah dibiarkan terlalu lama, baunya akan menyengat. Agus meletakkan sebuah flash disk di meja. Suaranya berat. "Bu, ada laporan. Sejak tadi malam, Pak Bhaskara telah menugaskan orang untuk menyalin data kontrak. Sangat mungkin dia menyimpan salinan fisik untuk tawar-menawar atau pemerasan." Aku menatap flash disk itu, campuran antara amarah dan kesadaran. Ternyata, dia bukan hanya menyiapkan kekasih hamil, dia juga menyiapkan jalan keluar dengan dokumen internal. Budi bergumam, jika dia membocorkan kontrak-kontrak ini ke publik, mitra bisnis akan panik, pemegang saham akan gelisah. Ini sabotase, bukan perceraian lagi. Aku mengetukkan jari-jariku di meja. Aku memberikan perintah yang lugas dan jelas. Pertama, ganti semua kata sandi sistem. Prioritaskan database proyek dan sistem persetujuan. Kedua, batalkan tanda tangan digital dan hak akses Bhaskara, termasuk akun sekunder. Ketiga, buat berita acara audit di kantornya hari ini, perlu saksi, rekaman kamera internal, dan tempat itu harus disegel. Maya mengangguk cepat. "Saya akan blokir arus kas dan limitnya terlebih dahulu." Budi menambahkan, "Saya akan siapkan notifikasi internal dan rujukan anggaran dasar. Semuanya akan sesuai prosedur agar tidak bisa digugat." Agus berkata singkat, "Saya yang akan urus tempat dan barang bukti." Belum selesai aku berbicara, telepon berdering lagi. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum sinis. "Ibu Wati." Aku tidak perlu menebak apa yang akan dia katakan. Aku mengangkatnya, dan benar saja, suaranya melengking, seolah-olah baru saja makan sekantong cabai. "Kamu pikir kamu menang dengan ini? Aku beritahu kamu. Aku akan membuatmu tidak bisa mengangkat kepala lagi." Mendengar itu, aku hanya menghela napas. Aku tidak perlu berdebat. Berdebat dengan seseorang yang terbiasa hidup dengan hinaan hanya buang-buang waktu. Aku menjawab singkat, terdengar, dan dingin, "Silakan coba." Tapi ingat, sedikit bicara dan banyak bekerja itu melelahkan. Dia mencoba terus berteriak, aku langsung menutup telepon. Tanpa perdebatan, tanpa penjelasan, aku tidak lagi berutang sopan santun padanya. Aku menoleh ke Budi dan berkata seolah memberi tugas biasa, ya. Mulai sekarang, semua telepon ancaman, semua pesan fitnah, simpan semuanya. Ambil tangkapan layar, buat cadangan, buat satu folder. Jangan bereaksi dengan emosi. Budi mengangguk, mengerti, Bu. Biarkan mereka mengekspos diri mereka sendiri. Tidak sampai 5 menit, Agus mendapat kabar dari seorang kenalan di Departemen Komunikasi. Riana Sari sedang melakukan siaran langsung. Aku membuka ponselku, menatap layar, dan merasa geli. Dia berada di koridor rumah sakit, riasannya luntur, tangan di perut, menangis, berbicara seperti korban. Mantan istri suami saya gelap mata karena cemburu, dia mengambil semua hartanya. Saya sedang hamil, tapi dia begitu kejam. Di bawahnya, ratusan komentar. Ada yang menghujatku, ada yang mengasihaninya, ada yang sekadar ikut-ikutan rusuh. Inilah yang mengerikan dari media sosial.
Semua orang bisa menjadi hakim dengan klip video beberapa detik. Maya menatapku dengan cemas. Bu, apakah kita perlu segera membantah? Aku menggelengkan kepala. Aku berkata perlahan, tidak. Biarkan mereka bermain. Semakin banyak mereka bermain, semakin banyak celah yang mereka tinggalkan. Budi menambahkan, semakin banyak dia bicara, semakin besar kemungkinan dia membuat kesalahan. Kita hanya perlu menunggu satu kalimat ceroboh. Aku mengangguk. Saat itu, tidak ada lagi ruang untuk kesedihan di hatiku. Hanya ada satu pikiran. Untuk memenangkan permainan ini, aku harus tahan banting terhadap kebisingan. Ibu Ratna menelepon lagi. Suaranya lebih serius. Ibu Citra, orang-orang Pak Baskara telah mengatur pertemuan dengan seorang jurnalis malam ini. Kemungkinan besar mereka akan menyebarkan fitnah untuk memaksa ibu mundur. Hati-hati. Aku tidak terkejut. Aku hanya menjawab, jangan khawatir, Bu. Saya tidak akan mundur. Tolong siapkan tanggapan resmi dan dokumen yang membuktikan aset itu milik perusahaan. Saya ingin semuanya siap sebelum mereka sempat mengarang cerita. Ibu Ratna berkata, langkah ibu sudah benar. Jangan biarkan mereka menyeret ibu ke dalam air keruh. Aku menutup telepon. Aku mengangkat kepala dan menatap 3 orang di depanku. Aku mengakhiri pertemuan dengan satu kalimat yang menenangkan sekaligus menjaga ritme kerjaku sendiri. Mulai sekarang, kita akan bekerja seolah-olah kita sedang menghadapi krisis perusahaan, bukan perceraian. Agus berdiri pertama. Tatapannya tegas. Anda bisa percaya pada saya, Bu. Siapapun yang berani menyentuh Anda dengan cara kotor, akan saya ungkap. Maya mengambil napas dalam-dalam. Saya akan tutup semua pintu uang. Budi mengangguk. Saya akan tutup semua pintu hukum. Aku bersandar di kursiku, mendengarkan suara AC yang teratur. Di luar sana, mereka sedang mencoba membuatku menjadi penjahat. Tapi di dalam ruang rapat ini, aku tahu persis apa yang sedang kulakukan. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh kebenaran. Dan ketika semuanya berjalan sesuai hukum dan sistem, pemain yang curang cepat atau lambat akan terpeleset sendiri. Belum selesai aku mengatakan pemain yang curang cepat atau lambat akan terpeleset sendiri, ponselku mulai bergetar. Berdering tanpa henti, seolah-olah seseorang sengaja menguji sarafku. Nomor tidak dikenal di layar. Aku menjawabnya. Suara seorang pria di seberang sana, serak tapi berusaha seramah mungkin. Dengan Ibu Citra Larasati, saya seorang jurnalis dari sebuah portal ekonomi. Seseorang mengirim saya video ibu bertengkar dengan seseorang di rumah sakit. Apakah ada komentar? Aku tidak terkejut. Aku hanya merasa lucu karena taktik ini begitu kuno, tapi masih ada yang menggunakannya. Aku bertanya dengan tenang, video yang mana? Dia terbatuk. Video di mana ibu memaki dan mengancam seorang wanita hamil. Internet sedang marah. Mendengar itu, aku menghela napas perlahan. Aku langsung tahu video itu pasti sudah dipotong dan diedit. Mereka hanya perlu menyimpan adegan di mana aku berdiri dan menatap, lalu menambahkan suli suara, menambahkan judul yang provokatif, dan itu sudah cukup untuk membuatku menjadi penjahat. Aku berkata tanpa bertele-tele, tanpa memohon atau meminta. Jika Anda ingin mempublikasikannya, silakan, tapi tolong, publikasikan juga versi aslinya yang akan saya kirimkan. Dan jika Anda sengaja menerbitkan berita yang salah, pengacara saya yang akan berurusan dengan pemimpin redaksi Anda. Ada keheningan singkat di seberang sana, lalu suaranya berubah menjadi nada yang lebih lembut. Tenang, Bu. Kami hanya ingin informasi dari kedua belah pihak. Aku memotongnya singkat. Saya sangat tenang. Berikan saya alamat email Anda, saya akan segera mengirimkan rekaman CCTV lengkapnya. Selesai berbicara, aku menutup telepon. Aku menoleh ke Agus. Dia mengerti. Tanpa perlu kuperintahkan lagi, dia membuka laptopnya, bekerja cepat, menelepon kontaknya di rumah sakit, meminta rekaman CCTV lobby. Melihat Agus bekerja, aku menyadari satu hal. Di saat-saat kacau seperti ini, yang paling berharga bukanlah kata-kata, melainkan orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Kurang dari 1 jam, Agus meletakkan rekaman lengkap di depanku. Aku hanya berdiri, menatap, dan menjawab telepon. Aku tidak menyerang siapapun, tidak memaki siapapun. Versi terpotong yang beredar di internet sudah diubah dengan sulih suara palsu untuk memprovokasi. Agus memberiku informasi tambahan yang membuat keningku berkerut. Bu, saya sudah melacak sumber penyebaran pertama. Itu akun milik seseorang bernama Joko, asisten administrasi Pak Baskara yang sudah mengundurkan diri 3 bulan lalu. Aku mengangguk, menyusun satu lagi potongan teka-teki. Mereka ingin menyerangku dengan opini publik terlebih dahulu. Karena opini publik itu murah,
tapi daya rusaknya sangat besar. Begitu namaku tercemar, keputusanku untuk menarik kembali mobil, kartu, dan akses semuanya akan dipelintir menjadi tindakan seorang wanita pendendam, seorang ketua dewan direksi yang menyalahgunakan wewenang. Jika aku panik, aku akan membuat kesalahan. Jika aku membuat kesalahan, mereka akan menang. Tapi mereka tidak punya waktu untuk merayakannya. Maya masuk dengan wajah pucat. Dia meletakkan setumpuk rekening koran di meja dan berkata, "Cepat, Bu Citra." Ada 3 transfer mencurigakan dari rekening perusahaan ke sebuah perusahaan yang baru didirikan. Perintah tanda tangan digital atas nama Pak Baskara diberikan minggu lalu. Aku melihat nilai dan tanggal minggu lalu. Saat dia masih berpura-pura menjadi suami biasa, saat dia masih mendesakku untuk menandatangani penyerahan wewenang agar semuanya selesai. Aku merinding. Ternyata, perceraian ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah langkah terakhir untuk melegalkan pengambilalihan aset. Dia sudah menyiapkan jalan keluarnya sejak lama, hanya menunggu aku menandatanganinya agar aku yang menanggung akibatnya. Aku tidak memukul meja, tidak mengumpat. Aku berkata dengan sangat singkat. Seolah memberi perintah dalam sebuah audit, "Maya, segera bekukan semua perintah transfer yang melebihi batas. Buat laporan detail malam ini. Aku mau tahu kemana uang itu pergi, siapa penerimanya, apakah ada kontrak asli." Maya mengangguk, "Segera saya kerjakan." Aku menoleh ke Budi. "Siapkan arsip internal. Semuanya harus ada jejaknya. Log tanda tangan digital, alamat IP, waktu akses." Budi menjawab dengan jelas, "Siap." Terdengar keributan di lobi kantor. Seorang karyawan berlari ke atas dengan panik. "Ibu, Pak Baskara ada di sini." Aku berdiri tanpa terburu-buru, merapikan pakaianku. Aku tahu adegan ini cepat atau lambat akan terjadi. Seseorang yang baru saja kehilangan kursinya, akan mencoba merebutnya kembali dengan menciptakan kekacauan. Aku berjalan ke koridor, melihat ke lobi dari pagar kaca. Baskara ada di tengah lobi, seolah-olah dia adalah pemiliknya. Dia membawa Riana Sari dan Ibu Wati bersamanya. Wajah Ibu Wati marah, tangannya di pinggang, seolah siap untuk berkelahi. Riana memegangi perutnya, matanya merah, berakting seolah lemah. Baskara menatap karyawan di sekitarnya, lalu sengaja meninggikan suaranya agar semua orang mendengar, "Saya masih CEO-nya." Dia hanya seorang wanita yang sudah ketinggalan zaman, yang hidup dari kekayaan keluarganya. Banyak karyawan menundukkan kepala tanpa berani bicara. Beberapa menatapku dari jauh dengan cemas. Aku menuruni tangga, berhenti di depan Baskara, menjaga jarak sopan. Suaraku jelas, "Pak Baskara, Anda telah dipecat pada pukul 4 sore lewat 1 menit. Notifikasi telah dikirim ke seluruh sistem. Jika Anda membuat keributan di sini, Anda memilih jalan yang paling sulit." Baskara tertawa sinis, mencoba mendapatkan kembali wibawanya. "Kamu pikir selembar kertas bisa menyelesaikan segalanya? Kamu tidak mengerti hukum?" Aku menjawab langsung, tanpa bertele-tele, "Saya mengerti hukum. Itu sebabnya saya ada di sini." Riana beralih ke mode menangis. "Apakah kamu ingin membunuh orang? Saya sedang hamil. Apakah kamu tidak takut karma?" Aku hanya memberinya satu kalimat dingin tapi tidak kasar. "Tidak ada yang memaksamu. Kamu masuk sendiri, tanggung sendiri akibatnya." Dia terdiam, mungkin tidak menyangka aku tidak akan jatuh ke dalam perannya. Ibu Wati, melihat itu, maju selangkah. Suaranya tajam. "Jika kamu tidak mengembalikan rumah dan mobil, aku akan membuatmu tidak punya muka. Aku akan ceritakan pada semua orang, aku akan mempermalukanmu." Aku menatapnya lurus, tidak mengalihkan pandangan, tidak berdebat seolah-olah kita sedang di pasar. Aku hanya menjawab sesuai fakta, "Muka saya bukan di mulut Anda. Muka saya ada di dokumen." Kalimat itu membuatnya bungkam. Baskara juga sedikit pucat karena dia mengerti aku sedang membicarakan hal yang paling dia takuti. Baskara maju setengah langkah. Suaranya rendah tapi masih mengancam, "Citra, jangan paksa aku. Kalau aku hilang akal, kamu juga tidak akan tenang." Aku menatap lurus ke matanya, berkata perlahan tapi tajam, "Silakan coba. Tapi ingat, saat kamu hilang akal, kamu akan membuka topengmu sendiri." Baskara mendengus, mengepalkan tangannya seolah ingin menghancurkan sesuatu. Dan tepat pada saat itu, Agus berbisik sangat cepat di telingaku, "Ibu, mereka membawa orang. Sepertinya mereka ingin membuat keributan untuk direkam." Aku melirik cepat ke pintu lobi, melihat 2 pria asing berdiri di sudut, ponsel di tangan mereka siap, mata mereka mencari sudut yang baik untuk merekam. Aku langsung mengerti. Mereka ingin aku kehilangan kendali, berdebat secara fisik, mendorongnya, sehingga adegan ketua dewan direksi menyerang wanita hamil. 1 detik kelalaian,
dan mereka akan punya bahan untuk mencemarkan namaku seumur hidup. Aku menarik napas perlahan dan berkata pada Agus dengan suara pelan yang hanya dia dengar, "Jangan sentuh mereka. Panggil keamanan gedung, minta mereka keluar sesuai prosedur." Lalu aku menoleh kembali ke Baskara. Suaraku tetap netral. "Pak, apakah Anda datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan dokumen? Jika Anda ingin berakting, maaf, saya tidak punya waktu untuk menjadi figuran Anda." Suasana di lobi menjadi tegang. Penonton semakin banyak. Di sana ada Baskara, dengan kekasih yang berpura-pura lemah di satu sisi, ibu yang siap mengumpat di sisi lain, dan beberapa orang yang siap merekam di belakang. Dan aku berdiri. Dan aku tahu, jika aku bisa berdiri cukup lama, mereka akan menunjukkan wajah mereka sendiri di depan semua orang. Aku berdiri di tengah lobi, menatap lurus ke arah Baskara, sementara dia terus melirik ke sekeliling, seolah memikirkan adegan apa yang harus diperankan agar lebih dramatis. Semakin banyak orang yang berkumpul. Ada karyawan yang menahan napas dari kejauhan, ada juga yang pura-pura sibuk tapi matanya melirik ke arah kami. Aku tahu apa yang Baskara inginkan. Dia menginginkan satu sentuhan, satu teriakan, satu dorongan, apapun yang akan membuatku terlihat sebagai pihak yang kehilangan kendali. Dan aku juga tahu, semakin banyak orang yang menonton, semakin besar kesempatanku untuk membalikan permainan saat itu juga. Tiba-tiba, Baskara berjalan ke arah meja kopi di tengah lobi. Di atasnya ada beberapa gelas air dan vas bunga hias. Dia dengan sengaja menyenggolkan sikunya ke meja. Sebuah gelas jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Airnya tumpah, dan dia langsung menunjuk ke arahku. Suaranya meninggi seolah-olah dia sangat terhina. "Lihat semua, dia tidak menghormatiku. Dia mengambil semua milikku dan sekarang ingin mengusirku seperti anjing." Beberapa orang terkejut. Dua pria asing di pintu segera mengangkat ponsel mereka, mengarahkannya lurus ke arahku. Riana juga bertindak sangat cepat. Dia membuka kamera ponselnya, mengarahkannya ke wajahku sambil menangis. "Teman-teman, saya hanya seorang wanita hamil. Ibu ini menekan kami sampai ke jalan buntu." Suaranya bergetar, tapi matanya berbinar, seolah menunggu momen saat aku marah untuk direkam. Aku tidak maju, tidak bereaksi. Aku hanya menoleh sedikit ke arah Agus dan mengangguk. Dia langsung mengerti. Dia pergi ke panel kontrol layar LED di lobi, berbicara cepat dengan teknisi yang bertugas. Beberapa detik kemudian, layar raksasa di dinding menyala. Awalnya semua orang mengira itu iklan, tapi bukan. Layar itu menayangkan rekaman CCTV lobi itu sendiri, memutar ulang adegan yang baru saja terjadi. Sangat jelas, Baskara yang pertama kali menyenggol gelas, menumpahkan air, dan baru kemudian berbalik, menunjuk dan berteriak. Sementara Riana, dia sudah mengangkat ponselnya bahkan sebelum ada yang menyentuhnya. Mencari sudut yang baik untuk merekam. Berdiri sedikit miring agar aku masuk ke dalam bingkai dengan sempurna. Persis seperti adegan yang sudah diatur. Semuanya ditampilkan begitu telanjang hingga tidak perlu penjelasan. Seluruh lobi membeku. Di tengah keheningan, seseorang berkata dengan sangat pelan tapi jelas, "Wah, dia melakukannya sendiri." Lalu bisikan-bisikan mulai menyebar seperti gelombang. Wajah Baskara pucat. Dia berlari ke arah layar dan berteriak, "Matikan itu. Siapa yang mengizinkan ini?" Dia mencoba merebut remote dari teknisi, tapi Agus langsung menghalanginya dengan tegas dan keras. "Jangan membuat keributan. Ini area perusahaan." Rekaman kamera internal ditampilkan atas permintaan keamanan. Aku maju selangkah, suaraku tidak tinggi, tapi cukup jelas seperti paku yang dipukul. "Mau berakting di depanku? Boleh, tapi berakting di depan ratusan karyawan? Siapa yang kamu bodohi? Kamu pikir mereka bodoh?" Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Tawa mereka yang sudah sinis. Baskara terdiam, bibirnya gemetar. Dia tidak menyangka aku tidak hanya akan lolos dari jebakan, tapi juga membalikannya untuk melawannya di tengah keramaian. Ibu Wati, melihat situasi berbalik, tidak bisa menahan diri. Dia maju lurus ke arahku, tangannya terangkat seolah ingin merebut ponselku atau menamparku. Tapi Agus sudah lebih dulu maju, menghalanginya dengan suara dingin. "Ibu, tolong jangan main fisik. Di sini ada kamera, dan berita acara sedang dibuat." Dia berteriak, "Minggir, aku akan beri pelajaran pada wanita ini." Agus tidak bergerak. "Siapa yang ingin Anda beri pelajaran itu urusan keluarga, ini adalah perusahaan." Aku tidak menatapnya lama. Aku menoleh ke keamanan gedung dan mengucapkan satu kalimat tegak. "Panggil polisi atau tim keamanan gedung, buat berita acara atas tuduhan mengganggu ketertiban umum, masuk tanpa izin ke area operasional, dan melakukan rekaman dengan niat memfitnah."
Aku tidak perlu berteriak. Nama berita acara saja sudah cukup untuk membuat orang yang terbiasa membuat masalah menjadi takut. Saat itu, Baskara dengan cepat mengubah taktik seolah membalikkan tangan. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya, mencoba terlihat menderita, menatapku seolah aku adalah mantan istri yang masih bisa diajak berbelas kasihan. Citra, aku tahu aku salah, tapi kamu tidak bisa mengambil semua milikku seperti ini. Aku masih punya harga diri, aku masih punya kehidupan di depan. Dia mengucapkan kalimat itu dengan sangat ahli, jika orang asing mendengarnya, mereka mungkin akan berpikir akulah yang kejam. Riana juga mengubah perannya, mengerang, tolong, maafkan kami. Aku tersenyum sedikit. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang sudah melihat sifat aslinya. Aku tidak mengambil, aku hanya menarik kembali apa yang bukan milikmu. Selesai berbicara, aku tidak lagi mengumpat. Orang yang terlalu emosional lebih mudah jatuh ke dalam perangkap. Aku tidak bodoh. Tepat pada saat itu, Maya berlari turun dari lift, membawa setumpuk dokumen tebal. Dia berjalan lurus ke arahku, berkata dengan suara yang cukup keras agar Budi dan beberapa anggota dewan yang kebetulan ada di sana mendengarnya. Ibu Citra, ini laporan 3 transaksi ke perusahaan Cangkang, log tanda tangan digital, alamat IP, dan waktu perintah transfer. Aku tidak langsung membukanya. Aku hanya menerimanya dan menoleh lurus ke arah Baskara. Aku menatapnya, suaraku tenang tapi setiap katanya seperti pisau. Kamu pikir aku hanya mengambil rumah dan mobil? Aku juga mengambil semua buktinya. Baskara mundur selangkah, wajahnya pucat. Dia mencoba berdebat, tapi tidak ada waktu. Riana dalam kepanikannya, mengucapkan kalimat yang sama yang dia katakan di rumah sakit. Tapi, sayang, kamu bilang kamu akan mengurus semuanya. Begitu selesai bicara, dia sadar baru saja mengkhianati orang di sebelahnya. Seluruh lobi riuh. Ibu Wati menoleh dan berteriak, diam. Tapi sudah terlambat. Aku tidak perlu lagi menyerang. Aku menoleh ke Budi dan berkata singkat, sesuai prosedur. Segera kirim laporan terkait dugaan penggelapan aset perusahaan dan penggunaan dokumen ilegal. Mulai sekarang, Pak Baskara tidak punya apa-apa lagi untuk ditawar. Budi mengangguk dan segera melakukan panggilan telepon. Agus berdiri di sampingku, matanya masih menatap kelompok yang merekam video. Baskara berdiri di tengah lobi. Tatapan yang dulu menyambutnya dengan hormat kini berubah menjadi tatapan waspada dan jijik. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena ketika penampilannya ditayangkan di layar, semua penjelasan menjadi tidak berarti. Dan aku tahu, ini baru tembakan pertama dari konflik, tapi cukup untuk membuat Cahaya mengerti. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka kendalikan. Setelah rekaman CCTV lobi ditayangkan dan drama Baskara serta Riana terungkap di depan banyak karyawan, suasana berubah total. Keamanan gedung membuat berita acara atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan provokasi dengan rekaman. Baskara diundang keluar di tengah bisik-bisik. Ibu Wati mencoba berteriak beberapa kali untuk mempertahankan gengsinya, tapi semakin dia berteriak, semakin dia terlihat konyol. Aku berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, hanya menonton mereka seperti melihat noda yang dibersihkan dari kaca. Begitu pintu lobi tertutup, aku berbalik masuk, meminta semua orang untuk tenang dan kembali bekerja. Sore itu, situasi internal perusahaan untuk sementara stabil. Aku mengadakan rapat singkat dengan kepala departemen, menekankan satu hal, semua operasional akan berjalan normal. Siapapun yang menerima pesan atau telepon ancaman harus segera melapor ke audit internal. Aku tahu Baskara tidak akan tinggal diam. Orang seperti dia, ketika kehilangan kekuasaan, tidak akan memilih untuk mundur dengan terhormat. Mereka akan memilih untuk membuat keributan, bermain kotor, membuat lawan lelah terlebih dahulu. Dan benar saja, malam itu, saat aku baru saja tiba di rumah, bahkan belum sempat berganti pakaian, telepon dari Agus berdering tanpa henti. Suaranya terdengar jengkel. Ibu, jangan keluar. Ada masalah di luar. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Aku pergi ke jendela, melihat ke jalan, dan melihat kilatan lampu sepeda motor, beberapa orang berkumpul, menunjuk-nunjuk. Aku membuka aplikasi CCTV keamanan di ponselku. Gambar yang muncul membuatku merinding. Pintu gerbang rumahku telah disiram dengan cat merah darah. Di dinding, sebuah spanduk dengan huruf besar agar semua tetangga bisa membacanya. Ketua Dewan Direksi, perebut suami orang, penindas wanita hamil. Di tanah, tersebar beberapa selebaran berisi kalimat-kalimat fitnah dengan fotoku yang entah diambil dari mana. Aku berhenti sejenak, dan kemudian emosi itu menjadi sangat jelas. Mereka menyerang psikologi massa. Tidak perlu benar,
yang penting gaduh. Seseorang yang dicemarkan nama baiknya di lingkungannya sendiri, benar atau salah, pasti akan lelah. Baskara ingin aku keluar dan berdebat. Dia ingin aku muncul dengan wajah marah untuk direkam lagi. Dia ingin aku kehilangan kendali di bawah tekanan para tetangga. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku menelepon Agus, suaraku tenang. Jangan langsung dibersihkan. Lakukan sesuatu untukku dulu. Catat plat nomor kendaraan, kumpulkan rekaman CCTV sekitar, cari tahu siapa yang menyiram cat. Dokumentasikan tempat kejadian perkara secara lengkap. Agus menjawab dengan tegas. Sudah saya lakukan, Bu. Saya sudah meminta rekaman CCTV dari rumah di seberang sudut. Aku menambahkan, beritahu pengelola dan polisi setempat. Buat berita acara, saya tidak akan muncul. Agus langsung menjawab, mengerti, Bu. Aku tahu, semakin aku muncul, semakin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, berita acara dan bukti adalah hal-hal yang mereka takuti. Belum sempat aku menarik napas, Ibu Ratna menelepon. Suaranya berat. Ibu Citra, Pak Baskara telah mengajukan gugatan pembekuan saham Anda dengan alasan dia telah berkontribusi membangun perusahaan dan mencurigai Anda melakukan transfer ilegal. Aku tertawa dingin, duduk di kursi seperti seseorang yang baru saja mendengar cerita konyol tapi berbahaya. Berkontribusi menghancurkan, mungkin lebih tepat. Pengacara itu melanjutkan, mereka mencoba menarik Anda ke meja perundingan. Jika Anda tidak kuat, mereka akan menggunakan gugatan ini untuk menekan Anda melalui media. Aku menjawab singkat, Anda siapkan bantahannya. Saya mau semuanya berjalan sesuai prosedur. Setiap tuduhan butuh bukti. Saya tidak takut. Yang penting cepat. Belum selesai aku menutup telepon, Maya mengirim pesan, melampirkan file berisi informasi perusahaan cangkang penerima uang. Dia menulis singkat, Bu, perusahaan itu atas nama kerabat jauh Ibu Wati, bukan orang asing. Aku menatap informasi itu. Rasanya seperti potongan terakhir teka-teki telah terpasang. Ternyata, ini bukan lagi soal pengkhianatan Baskara atau balas dendamku. Ini adalah konspirasi keluarga yang terencana, yang rencananya adalah membocorkan dana terlebih dahulu. Aku bersandar di kursi, menatap ruangan yang mulai gelap di balik jendela kaca. Tiba-tiba, aku tidak lagi merasa sedih, hanya waspada. Ketika masalah sudah menjadi konspirasi, mereka tidak akan berhenti dengan satu spanduk. Mereka akan menggunakan ancaman, pemerasan, cara-cara kasar. Mereka akan mencoba segala cara kotor untuk membuatku takut. Dan tepat saat aku memikirkan itu, telepon berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Aku menjawabnya. Suara serak seorang pria di seberang sana, tawanya aneh. Mau tetap aman, temui aku. Jangan mempersulit keadaan. Aku memegang ponsel erat-erat, bertanya langsung. Siapa kamu? Dia tertawa sinis. Suaranya dipaksakan untuk menakut-nakuti. Aku orang yang memegang flash disk mantan suamimu. Di dalamnya ada sesuatu yang tidak ingin kamu lihat di media. Aku terdiam beberapa detik, bukan karena takut, tapi karena aku perlu memahami. Ini adalah sebuah eskalasi. Mereka sudah mulai memeras dengan rahasia. Aku bertanya lagi, suaraku masih netral. Apa yang kamu mau? Dia menjawab singkat, temui aku untuk bicara. Datang sendiri. Aku melihat jam dan berkata dengan tegas, berikan alamatnya, aku datang. Belum selesai aku menutup telepon, Ibu Ratna menelepon lagi, tepat waktu seolah-olah punya firasat. Aku berkata cepat, seseorang menelepon saya untuk pemerasan. Dia bilang dia memegang flash disk Baskara. Ibu Ratna langsung melarang, Anda tidak boleh pergi sendiri. Itu jebakan. Aku melihat keluar jendela. Lampu jalan tampak seperti goresan pisau tipis. Aku menjawab dengan suara pelan tapi tegas, saya tidak akan pergi sendiri. Saya akan pergi dengan rencana jebakan. Aku langsung menelepon Agus, menceritakan singkat apa yang baru saja terjadi. Agus terdiam sejenak. Lalu menjawab, mengerti, Bu. Saya akan siapkan tim dan skenario untuk merekam bukti. Aku menambahkan, harus benar-benar legal. Semuanya harus ada bukti, saksi, rekaman. Aku tidak mau mereka membalikkan keadaan melawanku. Agus menjawab dengan tegas, mengerti, Bu. Aku duduk diam sejenak, mendengarkan suara AC yang teratur. Tapi untuk pertama kalinya dalam rangkaian kejadian ini, aku merasakan bahaya yang nyata. Fitnah, hinaan, aku bisa tahan. Tapi ketika mereka mulai menggunakan orang asing, pemerasan, ancaman, itu berarti mereka sudah kehabisan pilihan dan siap untuk tindakan nekat. Aku melihat keluar, berkata pada diriku sendiri untuk tetap sadar. Aku tidak boleh takut. Jika aku takut sedikit saja, mereka akan menyeretku ke dalam lumpur. Di dalam hatiku, aku mengulang satu kalimat,
aku tidak boleh takut. Ketakutan berarti kekalahan, tapi tidak takut bukan berarti nekat. Aku butuh rencana yang begitu rapi sehingga mereka tidak bisa membalikkan keadaan, dan begitu cepat sehingga semuanya bisa dibayar lunas sekali jalan. Aku mengunci pintu, menutup gorden, dan malam itu aku memanggil 3 orang paling terpercaya untuk rapat rahasia. Bukan di rumahku, tapi di ruang rapat pribadi di kantor pusat perusahaan yang dijaga oleh keamanan dan memiliki rekaman CCTV di koridor. Ketika Maya, Budi, dan Agus berkumpul, aku tidak membuang waktu. Aku menatap mereka masing-masing dan langsung ke pokok permasalahan. Mereka punya 2 senjata, opini publik dan cara kotor. Kita butuh 2 senjata balasan, bukti dan serangan yang menentukan. Kalau tidak menyerang, tidak apa-apa. Tapi sekali menyerang, kita harus membuat mereka tidak bisa bangun lagi. Maya mengangguk kuat, matanya merah karena marah. Budi sudah membuka laptopnya, jari-jarinya mengetik tanpa henti. Agus diam, tapi aku tahu dia sedang menyusun strategi. Aku menceritakan singkat tentang panggilan pemerasan dan kalimat saya memegang flash disk mantan suami Anda. Agus, setelah mendengarkan, hanya mengucapkan satu kalimat, "Bu, penelepon itu bukan amatir." Lalu dia meletakkan kertas yang baru dicetak di meja. Saya melakukan pemeriksaan cepat. Suara dan nomor itu cocok dengan profil seseorang bernama Herman. Orang ini spesialis media kotor. Dia menerima pesanan untuk menjatuhkan orang, mengedit video, memeras perusahaan. Dia pernah digugat beberapa kali, tapi selalu lolos karena bermain di area abu-abu. Aku melihat nama Herman, dan semuanya menjadi lebih jelas. Baskara tidak bergerak sendiri. Dia telah menyewa seorang profesional untuk memfitnah, memeras, dan media. Aku tidak ragu-ragu. Aku berkata langsung, kalau begitu, kita siapkan jebakan hukum untuknya. Aku akan berpura-pura setuju untuk bertemu. Budi langsung mengangkat kepala. Bu, berbahaya jika Anda bertemu dengannya. Aku mengangguk. Berbahaya jika aku pergi sendiri dan tanpa bukti. Tapi jika kita memilih tempat dengan rekaman CCTV, dengan saksi, dengan pengacara, dan membuat berita acara sesuai prosedur, maka dialah yang akan kalah. Agus menatapku, bertanya singkat, tempatnya? Aku menjawab, kafe VIP yang koridornya punya CCTV. Saya akan memilih tempat yang bisa kita kendalikan. Budi segera mengusulkan rencana aksi yang terorganisir. Bu, kirim pesan padanya, katakan Anda takut ketahuan dan ingin pertemuan rahasia. Kita akan membawa perjanjian tertulis. Saat dia menyerahkan flash disk atau menyebutkan harga, kita rekam. Aku mengangguk pada Budi. Baik. Dan ingat, semuanya harus sesuai prosedur. Ini bukan jebakan ilegal, ini hanya pendokumentasian tindakan pemerasan. Budi mengangguk, saya akan segera menelepon Ibu Ratna, memintanya menyiapkan dokumen dan saksi. Maya beralih ke sisi keuangan. Bicaranya cepat dan tegas. Saya akan selesaikan file arus kas. 3 transaksi ke perusahaan cangkang, lengkap dengan log tanda tangan digital, alamat IP, dan waktu perintah transfer, akan saya bandingkan dengan anggaran dasar dan batas kewenangan. Saya juga akan lampirkan bukti faktur palsu, jika ada, untuk membuktikan adanya pembocoran dana sebelum perceraian. Aku menatap Maya dan mengucapkan satu kalimat, pastikan setajam pisau. Tanpa emosi, Maya menjawab, saya yang akan urus sampai tuntas. Budi menambahkan satu lagi serangan. Suaranya rendah tapi sangat yakin. Ada sesuatu yang lebih kuat dari polisi dan media. Klausul wasiat Suryo Wijoyo tentang integritas manajemen. Klausul itu dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang menggelapkan dana atau menyalahgunakan surat kuasa untuk tujuan ilegal dilarang selamanya menduduki jabatan di manajemen, di anak perusahaan manapun. Saya akan aktifkan klausul ini dalam notifikasi internal dan dokumen rapat Dewan Direksi besok. Mendengar itu, aku merinding. Ayahku benar-benar berpikir jauh ke depan. Dia tidak mengajariku balas dendam. Dia mengajariku menutup jalan bagi orang-orang yang ambisius. Aku mengangguk. Lakukan itu. Dan tambahkan satu serangan psikologis. Ketiganya menatapku. Aku melanjutkan, kirim notifikasi internal tentang audit khusus. Tidak perlu menyebut nama. Cukup katakan perusahaan sedang memeriksa arus kas dan hak akses tanda tangan digital karena ada indikasi anomali. Semua orang yang terlibat akan panik, akan mengekspos diri mereka sendiri, akan mencoba menghapus jejak, dan semakin mereka menghapus, semakin banyak jejak yang mereka tinggalkan. Agus tersenyum sedikit. Serangan yang cerdas. Orang yang panik menjadi bodoh. Rapat sepertinya sudah akan berakhir, tapi Agus tiba-tiba meletakkan sebuah ponsel di meja. Dia memutar rekaman suara. Bu, dengarkan ini dulu, katanya pelan.
Aku membungkuk. Suara dari ponsel itu jelas, suara Baskara. Aku tidak mungkin salah. Suaranya berat dan dingin, berbicara dengan seseorang, mungkin Riana. Hamil atau tidak penting. Yang penting, ini memaksa dia untuk tunduk. Aku membeku. Selama beberapa detik, aku tidak mendengar apa-apa selain darahku sendiri yang berdenyut di telinga. Kehamilan itu bisa jadi nyata, bisa jadi palsu. Tapi yang jelas, mereka menggunakannya sebagai tali untuk menggantungku. Aku mengerti mengapa Riana berani melakukan siaran langsung, menampilkan dirinya sebagai korban, pergi ke UGD di waktu yang tepat. Karena mereka melihat kehamilan itu sebagai perisai, sebagai senjata. Dan senjata itu sangat efektif untuk menyerang psikologi masyarakat Indonesia. Siapapun akan takut dicap sebagai orang yang menyakiti wanita hamil. Maya menatapku, suaranya hati-hati, Bu, apakah kita publikasikan ini sekarang? Aku langsung menggelengkan kepala, tidak. Ini amunisi terakhir kita. Jika kita publikasikan sekarang, mereka masih punya waktu untuk mengelak, menangis, mengklaim rekaman itu diedit. Ini harus diputar di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Budi mengerti. Di depan Dewan Direksi. Aku mengangguk. Tepatnya, di depan pemegang saham, di depan risalah rapat, di depan pengacara. Saat itu, mereka tidak akan punya panggung lagi untuk berakting. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat ke Baskara. Cukup untuk memprovokasi, tanpa penjelasan. Mau bicara? Besok ada. Aku menekan kirim dan meletakkan ponsel di meja. Beberapa menit kemudian, Baskara langsung membalas, khas orang yang marah dan panik. Jangan pikir kamu menang. Aku masih punya sesuatu yang bisa membuatmu kehilangan segalanya. Aku melihat pesan itu dan tertawa. Lalu aku membalas dengan satu kalimat, aku juga punya. Tapi aku tidak mengancam. Aku menoleh ketiga orang di depanku. Besok, di depan semua pemegang saham, aku akan sajikan semua bukti. Menyerang langsung 3 titik. Penggelapan dana, pemerasan media, dan drama kehamilan. Agus langsung berkata, saya akan siapkan keamanan untuk rapat. Saya tidak akan biarkan siapapun membuat keributan. Maya berkata, saya akan selesaikan laporan keuangan sebelum jam 9 pagi besok. Budi menambahkan, saya akan siapkan risalah dan agenda rapat. Saya akan pastikan semua keputusan tidak bisa digugat. Rapat rahasia itu berakhir hampir tengah malam. Aku baru saja keluar ke koridor ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal dari rumah sakit. Suara seorang perawat terdengar panik. Ibu, seorang pasien bernama Riana Sari dilarikan ke UGD. Dia mengatakan kehamilannya bermasalah dan ini terkait dengan Ibu Citra Larasati. Aku terdiam. Oke. Mereka tidak bisa tidur. Mereka telah menaikkan level drama ke titik di mana mereka akan menuduhku membunuh seorang anak. Aku memegang ponsel erat-erat, menatap bayanganku di kaca. Hanya ada satu kalimat di kepalaku. Baiklah. Kalian mau bermain sampai akhir? Aku juga akan pergi sampai akhir. Tapi kali ini, aku akan membuat kalian runtuh di panggung yang kalian bangun sendiri. Keesokan paginya, aku datang ke kantor pusat perusahaan sangat pagi. Kabar dari perawat semalam bahwa Riana dilarikan ke UGD dan menyeret namaku ke dalam cerita sudah membuatku tahu mereka akan melancarkan serangan besar. Aku tidak pergi ke rumah sakit. Aku tidak terburu-buru memberi penjelasan. Aku hanya mengirim pesan singkat ke Ibu Ratna, Anda siapkan tanggapan. Rapat Dewan Direksi hari ini adalah titik akhir. Lalu aku langsung masuk ke ruang rapat, tempat di mana semuanya akan diletakkan di atas meja, dengan dokumen, bukan dengan air mata. Ruang rapat Dewan Direksi hari itu terasa dingin. Para pemegang saham sudah duduk. Wajah-wajah yang akrab tiba-tiba terlihat asing. Karena semua orang sudah mendengar desas-desus tentang kekejamanku, tentang bagaimana aku mengambil semua milik mantan suamiku setelah bercerai. Aku melihat beberapa tatapan bertanya, beberapa menjaga sikap netral, tapi ada juga yang mengerutkan kening. Seolah menunggu aku memberi penjelasan atau marah. Aku tidak menjelaskan, aku hanya membuka laptopku, meletakkan setumpuk dokumen di meja, dan mengangguk pada sekretaris. Patuhi prosedur hari ini. Tulis risalah rapat secara detail setiap menitnya. Siapa yang bicara, siapa yang berdebat, siapa yang menentang, catat semuanya. Ketua rapat baru saja akan membuka acara ketika pintu terbuka. Baskara Demir masuk terlambat 10 menit tapi sengaja, untuk menunjukkan dia masih seseorang yang penting. Di belakangnya, Ibu Wati dan seorang pria berjas abu-abu, penampilannya licin, tas kerjanya mengkilap. Sambil berjalan, Baskara berkata dengan suara keras, cukup keras untuk didengar seluruh ruangan, saya datang ke sini untuk mencari keadilan, bukan untuk mendengarkan balas dendam seorang wanita.
Kalimat itu membuat beberapa orang berbisik. Beberapa menoleh ke arahku, menunggu reaksi. Aku tidak bereaksi. Aku hanya menatap ke depan dan memberi isyarat kepada sekretaris. Mulai. Semakin aku tenang, semakin sulit bagi mereka untuk menyeretku ke dalam lumpur emosional yang mereka inginkan. Pengacara yang datang bersama Baskara berdiri pertama. Dia memperkenalkan diri sebagai Guntur, suaranya lantang, suara orang yang terbiasa berbicara di depan umum. Kami menuntut penangguhan semua keputusan pemberhentian terhadap Pak Baskara Demir. Karena ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan penggelapan harta bersama. Tindakan seperti menarik kembali mobil, memblokir kartu, dan mencabut wewenang manajemen mengandung unsur balas dendam pribadi. Aku tersenyum sedikit, bukan senyum meremehkan, tapi senyum karena mendengar omong kosong yang diucapkan dengan begitu percaya diri. Aku menjawab singkat dan jelas agar seluruh ruangan bisa mengerti. Harta bersama? Dari mana? Aset perusahaan adalah milik perusahaan. Apakah Anda ingin menjadikan perusahaan ini mahar perkawinan? Beberapa pemegang saham utama tersenyum sinis. Mereka langsung mengerti aku sedang berbicara tentang inti masalah. Baskara memukul meja, matanya merah, mencoba terlihat sebagai korban. Jangan memutarbalikkan fakta. Kamu mengambil rumah dan mobil dariku, kamu memblokir kartuku di depan pacarku. Kamu mempermalukanku. Dia menekankan kata mempermalukan seolah ingin mengubah rapat itu menjadi pengadilan moral di mana dialah korbannya. Ibu Wati yang duduk di sebelahnya sudah siap, membawa sapu tangan ke matanya, berpura-pura terisak. Aku menatap Baskara dan berkata perlahan, agar setiap kata jatuh dengan ritme, kamu dipermalukan karena kamu berkhianat, bukan karena aku mengambil kembali aset. Suasana di ruangan menjadi tegang. Beberapa menundukkan kepala, beberapa menghela napas. Baskara terdiam sejenak, tapi dia masih mencoba berdebat. Ini masalah keluarga, kenapa kamu melibatkan perusahaan? Aku tidak membicarakan keluarga. Aku membicarakan perusahaan. Karena kaulah yang pertama kali melibatkan perusahaan dengan surat perintah transfer dana. Saat itu, Ibu Wati menangis lebih keras. Suaranya melengking. Dia kejam sekali. Dia ingin membunuh anakku, dia membuat anakku terpojok, dia mengambil semua milik anakku. Aku tidak menoleh untuk berdebat dengannya. Aku tahu, orang seperti dia, semakin ditanggapi, semakin menjadi-jadi. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu beralih ke sesuatu yang tidak bisa dia hadapi, data dan bukti. Aku menoleh ke Maya, suaraku tegas, laporan arus kas. Maya berdiri dan menyalakan proyektor. Di layar, 3 transaksi dari rekening perusahaan ke sebuah perusahaan yang baru didirikan muncul dengan jelas. Tanggalnya tepat sebelum Baskara mengajukan gugatan cerai. Jumlahnya tidak puluhan miliar, tapi cukup besar untuk membuat semua pemegang saham menegakkan punggung mereka di kursi. Ruangan itu langsung bergerak. Seseorang bertanya dengan suara rendah, "Perusahaan apa ini?" Yang lain menoleh ke Baskara, tatapan mereka mulai berubah. Wajah Baskara pucat, tapi dia masih mencoba untuk tetap tegar. Itu adalah pembayaran kepada mitra bisnis, biasa bagi sebuah perusahaan untuk melakukan transfer. Aku mengangkat tanganku, memotong perdebatan yang mulai meluas, dan memberi isyarat kepada Budi. Budi berdiri, suaranya dingin dan lugas, seolah membacakan pasal hukum. Perusahaan penerima dana adalah perusahaan baru yang terdaftar atas nama salah satu kerabat Ibu Wati. Tidak ada kontrak asli yang menyertainya, hanya faktur palsu. Tanda tangan digital yang memberi perintah adalah milik Pak Baskara Demir. Log aksesnya telah ditarik sepenuhnya. Selesai berbicara, Budi menampilkan slide tambahan. Waktu akses, alamat perangkat, dan rantai persetujuan. Tidak ada yang bisa mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Seluruh ruangan menjadi lebih sunyi. Ibu Wati berhenti menangis sejenak, terpaku pada layar seolah tidak percaya namanya disebut. Pengacara Guntur tampak sedikit gugup. Dia mencoba membela, masalah ini perlu waktu untuk diverifikasi. Aku mengangguk. Verifikasi. Silakan verifikasi. Tapi selama proses verifikasi, siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan pemegang saham? Kalimat itu seolah mengembalikan seluruh ruangan ke inti masalah. Ini bukan cerita suami istri, ini cerita uang perusahaan. Aku menatap lurus ke arah Baskara. Tanpa perlu berteriak, aku hanya bertanya dengan tegas. Apakah rencanamu adalah menggelapkan dana perusahaan? Lalu bercerai agar aku yang membayar utangnya? Benar begitu Baskara? Dia bergumam dengan suara serak, sengaja berakting. Kamu punya bukti. Dia mengira selama aku tidak punya bukti terakhir, dia masih punya jalan keluar. Dia mengira aku hanya punya data, niat itu sulit dibuktikan. Aku menatapnya selama beberapa detik dan menjawab singkat, punya, dan akan kuputar sekarang.
Aku memberi isyarat pada Agus. Dia ada di sudut ruangan, tangannya sudah di atas laptopnya. Tatapannya adalah tatapan seseorang yang menunggu saat yang tepat untuk membuka tirai. Di dalam ruang rapat, bahkan suara napas pun terdengar. Aku mendengar pena sekretaris berhenti sejenak. Semua orang mengerti, apapun yang akan kutunjukkan bukan lagi bahan perdebatan, melainkan sesuatu yang akan membuat seseorang terpojok. Aku memberi isyarat pada Agus. Dia tidak banyak bicara, hanya menyambungkan kabel ke proyektor dan membuka folder yang telah disiapkan. Di layar, muncul sebuah timeline dan sebuah video yang direkam di sebuah ruang pribadi malam sebelumnya. Gambarnya jernih, suaranya terdengar, tidak buram atau terpotong seperti jebakan clickbait. Di video itu, Herman duduk di depanku, tangannya memutar-mutar sebuah flash disk di meja seolah memutar pisau. Dia tersenyum sinis, suaranya dipaksakan, mau tetap aman? Transfer beberapa juta, atau besok berita naik. Kamu tahu caranya, kan? Di video itu, aku tidak berdebat. Aku hanya bertanya balik dengan satu kalimat singkat, Anda memeras saya. Dia mengangkat bahu. Sebut saja sesukamu. Aku menyediakan jasa. Kamu pilih keamanan atau kebisingan. Di ruang rapat, bisikan-bisikan segera dimulai. Beberapa anggota dewan menegakkan punggung mereka. Wajah mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi perhatian. Aku tidak membiarkan mereka berdebat lama. Aku berkata kata demi kata, pertemuan ini didokumentasikan sesuai prosedur, ada saksi, dan ada berita acara yang mencatat isinya. Agus meletakkan sebuah amplop yang disegel dengan pita merah dan ditandatangani silang di meja. Flash disk dari orang tersebut telah disegel, isinya akan diserahkan sesuai prosedur dan jika diminta oleh pihak berwenang, katanya singkat, seperti laporan militer. Aku menoleh ke Baskara. Aku tidak perlu meninggikan suaraku, tapi cukup agar seluruh ruangan bisa mendengarnya. Kamu bukan hanya menggelapkan dana, kamu juga menyewa seseorang untuk memeras dan memfitnah perusahaan. Baskara langsung berdiri, reaksinya adalah reaksi khas seseorang yang titik lemahnya disentuh. Aku tidak kenal orang itu. Kamu mengarang cerita. Pengacara Guntur juga mencoba menyela. Ini bisa jadi tindakan individual pihak ketiga, tidak bisa langsung diatribusikan pada klien saya. Aku tidak berdebat dengan kata-kata. Aku memberi isyarat lain pada Agus. Dia beralih ke file audio kedua. Sebuah suara terdengar. Aku tidak mungkin salah. Itu suara Baskara. Sangat marah. Sangat nyata. Segera telepon Herman, suruh dia provokasi media. Hancurkan dia sampai dia takut. Kalau dia sudah takut, dia akan tanda tangan sendiri. Begitu kalimat itu berakhir, seluruh ruang rapat seolah meledak. Seseorang mengumpat pelan. Yang lain memukul meja dan berdiri. Seorang pemegang saham besar yang biasanya diam menatap lurus ke arah Baskara, suaranya dingin dan tajam. Pak Baskara, Anda pikir perusahaan ini pasar? Anda menggunakan posisi Anda sebagai alat untuk menjatuhkan orang, untuk menyewa orang? Wajah Baskara berubah dari merah menjadi pucat. Dia menatap pengacaranya mencari bantuan, tapi saat itu, pengacara Guntur juga kehilangan kata-kata. Ibu Wati yang duduk di sebelahnya mulai gelisah, tangannya meremas sapu tangan seolah ingin menghancurkannya. Aku menatap Baskara, suaraku tenang. Anda boleh bilang saya tidak jujur, tapi Anda tidak bisa bilang bukti ini palsu. Baskara, yang terpojok, segera memainkan kartu terakhirnya, persis seperti yang kuduga. Dia menoleh ke pintu, memberi isyarat agar Riana dibawa masuk ke ruangan sebagai saksi hidup. Dia memegangi perutnya, wajahnya pucat, matanya merah, mengerang agar terlihat lemah. Baskara segera memegang tangannya, menoleh ke seluruh ruangan, suaranya bergetar dramatis. Dia sedang mengandung anakku. Dia dilarikan ke rumah sakit tadi malam karena tekanan dari Citra. Jika dia keguguran, siapa yang akan bertanggung jawab? Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Efek yang ingin dibangkitkan Baskara adalah simpati pada wanita hamil, mengalihkan perhatian dari kejahatan finansial. Riana mengedipkan matanya, air matanya mengalir. Aku hanya ingin sebuah status, Citra, maafkan aku. Aku tidak ingin mengambil apapun milik siapapun. Kalimat-kalimat itu terdengar menyedihkan, tapi aku melihat perhitungan di baliknya. Sama seperti di siaran langsungnya. Bedanya, hari ini panggungnya lebih besar. Aku tidak langsung memotongnya. Aku membiarkannya menyelesaikan perannya sejenak. Lalu aku berkata perlahan. Dengan setiap kata jatuh seperti batu. Status tidak dibangun di atas kebohongan. Aku menatap lurus ke mata Riana. Lalu ke Baskara. Kalian pikir dengan mengemukakan kehamilan, kalian akan bebas dari hukuman? Suasana di ruangan menjadi seberat timah. Aku memberi isyarat sekali lagi pada Agus. Kali ini bukan video,
melainkan rekaman suara yang kusimpan sebagai amunisi terakhir. Suara Baskara menggema di tengah ruang rapat, begitu jelas hingga tak terbantahkan. Hamil atau tidak penting. Yang penting, ini memaksa dia untuk tunduk. Kalimat itu jatuh, dan seluruh ruangan membeku. Beberapa orang membuka mulut lalu menutupnya lagi. Seseorang menatap Riana, tatapannya berubah dari kasihan menjadi curiga. Riana membeku, matanya berkedip seolah baru saja ditampar dengan keras. Baskara tampak seperti kehilangan semua darahnya, bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Wati ketakutan, tangannya gemetar, tapi dia masih mencoba untuk tetap tegar. Aku maju setengah langkah. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup dingin untuk membuat seluruh ruangan merinding. Jujurlah, kamu hamil atau berakting? Riana panik, menoleh ke Baskara seolah meminta bantuan, dan di saat dia kehilangan kendali, dia mengucapkan kalimatnya. Sayang, kaulah yang menyuruhku melakukan ini. Kamu bilang, berpura-pura saja jadi korban, dia pasti takut. Begitu selesai bicara, wajahnya menjadi pucat. Dia baru saja mengaku di depan semua pemegang saham. Ibu Wati, seperti orang gila, berdiri dan berteriak untuk menutupi semuanya. Diam, bodoh. Kamu mau menghancurkan keluargaku? Suaranya melengking, mengeluarkan sifat kasarnya yang selama ini coba dia sembunyikan dengan topeng moral. Aku tidak perlu lagi menonton mereka saling menyalahkan. Aku menoleh ke ketua rapat, suaraku jelas dan tegas, tidak akan membiarkan siapapun membawa cerita kembali ke ranah emosional. Saya mengusulkan penangguhan segera semua hak dan wewenang Pak Baskara Demir. Serahkan semua dokumen ke pihak berwenang atas dugaan penggelapan aset perusahaan, pemalsuan dokumen, dan pemerasan. Aku berhenti sejenak dan menambahkan, seperti segel terakhir, saya minta risalah rapat ini mencatat pengakuan lisan mereka bahwa mereka menggunakan isu kehamilan untuk menekan. Saat itu, aku melihat Baskara merosot di kursinya, seolah-olah kakinya baru saja patah. Sementara aku tidak merasa puas. Aku hanya melihat satu hal dengan sangat jelas. Ketika seseorang memilih jalan kotor untuk menang, saat topeng mereka dicopot, mereka akan runtuh dengan cara yang paling memalukan, tepat di panggung yang mereka pikir milik mereka. Tepat setelah aku meminta agar pengakuan lisan mereka dicatat dalam risalah, ruang rapat menjadi hening selama beberapa detik, lalu keheningan itu pecah seperti kaca. Ada yang terkejut, marah, atau diam karena sedang menghitung bagaimana insiden ini akan mempengaruhi harga saham. Baskara Demir, sementara itu, merosot di kursinya, tangannya terkepal hingga memutih. Aku pikir dia akan diam selamanya, tapi tidak. Orang yang terpojok seringkali bertindak nekat, menyeret orang lain ke dalam lumpur dengan harapan bisa menutupi dosa-dosanya. Baskara berdiri, suaranya serak tapi masih mencoba berteriak agar seluruh ruangan bisa mendengarnya. Kamu pikir kamu bersih? Kamu menyembunyikan identitasmu sejak awal. Kamu menipuku untuk menikahimu. Kamu pura-pura miskin untuk menjebakku. Dia berbicara seperti melempar batu, berharap percikannya mengenai wajahku. Beberapa pemegang saham menoleh ke arahku, tapi tatapan mereka tidak lagi ingin tahu, melainkan seperti menunggu bagaimana aku akan menjawab. Aku tidak perlu berpikir panjang. Aku menjawab singkat dan lugas, aku tidak menipu. Aku menguji. Dan kamu gagal. Hanya satu kalimat, tapi memotong jalan yang ingin dia belokkan ke moralitas pernikahan untuk lari dari kejahatan finansial. Pengacara Guntur, yang berdiri di samping Baskara, juga mencoba menyela, seolah-olah mencoba mengembalikan kliennya ke jalan yang benar. Mohon perhatian Dewan Direksi, identitas pribadi tidak ada hubungannya dengan pelanggaran keuangan. Siapapun Ibu Citra, fakta bahwa Pak Baskara menandatangani transfer dana dan menggunakan media kotor tetap menjadi masalah hukum yang terpisah. Jalan Baskara terhalang, dan dia menjadi lebih marah. Dia mengambil tas pengacaranya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan, dan melemparkannya ke meja. Ini adalah laporan pengaduan saya bahwa Citra telah menyalahgunakan wewenang untuk memecat saya secara ilegal. Dia menggunakan posisinya sebagai ketua Dewan Direksi untuk menghancurkan hidup saya. Dia mengangkat tumpukan dokumen itu seperti jimat, matanya merah. Mulutnya berbicara cepat seolah takut kehilangan momen. Budi, yang duduk di sampingku, berdiri tanpa perlu banyak izin. Suaranya dingin dan jelas, suara ahli hukum yang tidak mencampur adukan emosi. Surat pemberhentian telah ditandatangani oleh Dewan Direksi, quorum telah terpenuhi sesuai anggaran dasar. Pak Baskara diberhentikan karena adanya indikasi merugikan perusahaan dan penyalahgunaan surat kuasa. Pak, apakah Anda tidak membaca anggaran dasar perusahaan? Selesai berbicara, Budi menampilkan klausul yang relevan di layar.
Teks singkat yang cukup untuk membuat seluruh perdebatan menjadi konyol. Baskara membeku seolah disiram air dingin. Dia menoleh ke ibunya mencari bantuan, dan Ibu Wati, sesuai dengan sifatnya, menyerang dengan mulutnya, bukan dengan logika. Dia menunjuk lurus ke wajah salah satu pemegang saham, "Kalian semua dibayar oleh menantuku. Makanya kalian membelanya." Munafik, suaranya melengking, mengubah ruang rapat menjadi pasar, mencoba menutupi kebenaran dengan kebisingan. Seorang pemegang saham berambut putih yang biasanya dia menatapnya dengan dingin. Dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali hening, "Ibu, bicara sekali lagi, dan saya akan menuntut Anda." Hanya itu, tapi cukup untuk membungkam Ibu Wati. Dia terbiasa mengintimidasi di rumah, mengkritik menantunya, menekan yang lemah. Tapi di hadapan seseorang yang punya pengacara dan kekuatan untuk menuntut, dia tidak berani. Aku pikir Baskara akan duduk, tapi dia menjadi lebih gila. Karena semakin dia berjuang, semakin dia mengekspos dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, Maya berdiri. Suaranya tidak tinggi, tapi berat seperti palu. "Saya izin menambahkan satu item baru." Seluruh ruangan menoleh. Maya menatap ketua rapat, lalu menampilkan salinan rekening koran lain di layar. Ada pinjaman bank atas nama perusahaan, yang menandatangani adalah Pak Baskara Demir. Tujuan yang tercatat adalah investasi proyek. Tapi setelah dicairkan, aliran dana mengalir ke rekening perantara milik Herman. Nama Herman muncul lagi, seperti pisau kedua di luka yang sama. Suasana di ruang rapat langsung berubah. Jika 3 transaksi sebelumnya masih bisa diperdebatkan oleh Baskara sebagai biaya mitra bisnis, pinjaman bank ini adalah pukulan mematikan. Pinjaman berarti menciptakan utang bagi perusahaan, tapi uangnya masuk ke kantong seorang spesialis pemerasan dan media kotor. Ini bukan lagi ambisi, ini sabotase. Wajah Baskara pucat, mulutnya terbuka, tergagap. "Tidak, saya tidak melakukannya." Tapi semakin dia tergagap, semakin jelas. Dia menoleh ke pengacara Guntur, matanya panik, seolah bertanya, "Sekarang bagaimana?" Saat itu, pengacara Guntur juga lumpuh. Karena ini tidak bisa ditutupi dengan kata-kata. "Bukti bank bukanlah sesuatu yang bisa Anda bantah kapan saja." Aku berdiri. Aku menatap lurus ke arah Baskara, tanpa perlu berteriak, tapi tetap mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan merinding, "Kamu bukan hanya menipuku. Kamu akan menipu seluruh perusahaan ini." Aku berhenti sejenak dan melanjutkan, seolah menutup peti mati, "Kamu mengambil pinjaman atas nama perusahaan, dan menggunakan uang itu untuk mendanai media kotor. Kamu akan membiarkan ratusan karyawan menanggung akibatnya." Saat itu, ketua rapat tidak bisa lagi diam. Dia memukul palunya, suaranya tegas. "Saya minta Pak Baskara Demir untuk berhenti bicara. Keamanan. Tolong antar Bapak ini keluar agar rapat bisa berjalan dengan tertib." Mendengar kata diantar keluar, Baskara bertingkah seperti orang gila. Dia berteriak, "Tidak ada yang bisa menyentuhku. Saya masih bagian dari perusahaan ini." Dia mencoba maju ke meja pimpinan, tangannya terulur seolah ingin merebut mikrofon. Agus segera maju selangkah. Tidak marah, tidak berteriak, hanya berdiri di jalannya di posisi yang tepat. Suaranya sekeras baja, "Pak, Anda mengganggu ketertiban. Sesuai dengan peraturan gedung dan permintaan ketua rapat, kami berhak menggunakan kekuatan. Silakan keluar, atau kami terpaksa membawa Anda keluar." 2 petugas keamanan mendekat. Baskara melawan, tapi saat itu, posisinya sudah hancur. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai seorang eksekutif, melainkan sebagai seorang penjahat yang topengnya dilepas di depan umum. Riana, dengan wajah sepukat daun, berbisik dengan suara lirih, "Aku tidak mau masuk penjara." Bisikan lirih itu terdengar oleh Ibu Wati seperti bensin yang disiramkan ke api. Dia berbalik dan menampar wajah Riana dengan keras. "Semua ini gara-gara kamu, sialan." Riana memegangi wajahnya, benar-benar menangis. Drama korban hamilnya telah buyar dengan satu tamparan. Ruang rapat saat itu benar-benar menyerupai medan perang. Di satu sisi, ada dokumen, data, dan risalah. Di sisi lain, ada teriakan, air mata, tamparan, dan saling menyalahkan. Dan di tengah kekacauan itu, yang paling jelas adalah bagaimana seseorang yang pernah disambut sebagai Pak di lobi, kini diusir seperti seorang perusuh. Aku tidak menonton adegan itu dengan puas. Aku hanya melihat sebuah kebenaran dingin. Ketika topeng jatuh, yang tersisa adalah kekonyolan dan kepanikan. Rapat berakhir dengan suasana seberat timah. Saat Baskara digiring keluar ruangan, teriakannya perlahan menghilang di koridor. Yang tersisa adalah suara pena sekretaris yang mencatat risalah dan desahan beberapa anggota dewan direksi yang sudah tua.
Aku tidak tinggal di sana untuk menikmati perasaan kemenangan. Aku hanya duduk dan menandatangani dokumen yang harus ditandatangani. Karena aku tahu, jika aku menunda sedikit saja, mereka akan mencari cara lain untuk memutarbalikkan cerita. Sore itu, surat pemberhentian resmi diterbitkan sesuai prosedur. Lengkap dengan laporan terkait tindakan merugikan perusahaan dan dugaan penggunaan dokumen ilegal. Budi menangani semuanya dengan sempurna. Dokumen dikirim ke alamat yang benar, dengan stempel yang benar, diterima oleh orang yang berwenang. Agus menugaskan orang agar tidak ada lagi serangan mendadak di lobi seperti sebelumnya. Maya memblokir transaksi dengan akun-akun mencurigakan, mengirimkan pemberitahuan arus kas dan kontrol risiko ke bank-bank mitra. Semuanya seperti pintu besi yang ditutup, dan ketika pintu besi itu tertutup, orang di luar hanya bisa membenturkan kepala mereka ke sana. Aku tidak menyangka media akan berbalik begitu cepat. Hanya beberapa jam kemudian, video editan di mana aku dituduh menyerang seseorang terungkap. Rekaman CCTV lengkap dari rumah sakit, dengan perbandingan waktu dan sudut pengambilan gambar, dirilis. Orang-orang mulai bertanya, jika dia tidak melakukan apa-apa, siapa yang mengarang cerita bahwa dia dimaki sebagai wanita jahat? Banyak komentar berubah menjadi, kalau begitu, ini jebakan. Begitulah opini publik. Hari ini memuji, besok membelakangi. Aku melihatnya seperti angin. Arah angin tidak penting. Yang penting adalah apakah kita berdiri teguh atau tidak. Baskara, sementara itu, mulai menanggung akibatnya secara langsung. Bank meneleponnya tanpa henti, bukan untuk menanyakan kabarnya, tapi untuk memberitahu tentang pembatasan transaksi karena arus kas dan kontrol risiko. Kartunya diblokir, rekeningnya dibekukan. 3 mobil mewah yang biasa dia gunakan mendapat surat panggilan penarikan dari tim manajemen aset perusahaan. Aku mendengarkan laporan itu dan tetap diam. Ini bukan balas dendam, ini adalah penarikan kembali aset secara sah. Katanya, seorang pria kehilangan uang tidak seseram kehilangan harga diri. Tapi hari itu, Baskara kehilangan keduanya. Dia mengendarai mobilnya ke rumah pertama yang masih dia kira miliknya. Belum sampai di gerbang, dia dihentikan oleh keamanan dengan suara yang sangat sopan. Maaf Pak, rumah ini adalah aset perusahaan. Anda tidak memiliki hak masuk. Baskara berteriak, saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Petugas keamanan itu mengulangi kalimat yang sama, saya hanya menjalankan aturan, Pak. Dia pergi ke rumah kedua, lalu ketiga. Hasilnya sama. 3 pintu tertutup di depan wajahnya yang penuh angan-angan, seperti 3 tamparan. Ternyata, apa yang dia sebut milikku hanya ada selama aku diam. Sore harinya, saat aku sedang rapat dengan Ibu Ratna untuk meninjau dokumen, teleponku berdering. Baskara yang menelepon. Aku menatap nomor itu selama beberapa detik sebelum menjawabnya. Suaranya serak, sudah bercampur dengan getaran. Apakah kamu puas sekarang? Aku tidak bertele-tele. Belum. Karena yang kamu utangi bukan hanya uang. Hening di seberang sana, aku mendengar napasnya yang tersengal-sengal, lalu gemeretak giginya. Kamu ingin aku mati? Aku menjawab dengan sangat realistis, hidup atau mati itu pilihanmu. Aku hanya tidak mau menanggung akibat karenamu. Aku menutup telepon tanpa bicara lebih lanjut. Malam itu, aku masih di kantor menyelesaikan beberapa dokumen. Keamanan melapor, Ibu Citra, Pak Baskara dan seorang ibu tua ingin bertemu Anda. Aku langsung tahu siapa mereka. Aku tidak membiarkan mereka naik ke ruang rapat besar. Aku memilih ruang tamu kecil yang koridornya punya CCTV dan ada karyawan yang bertugas. Bukan karena aku takut mereka agresif, tapi karena aku tidak ingin ada drama lagi. Baskara masuk pertama. Tidak ada lagi penampilan bos yang angkuh. Kemejanya kusut, wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Ibu Wati berjalan di belakangnya, postur tubuhnya seolah tiba-tiba menyusut, tidak ada lagi aura ibu mertua yang berkuasa seperti dulu. Begitu melihatku, suaranya langsung berubah, begitu lembut hingga sulit dipercaya. Citra, anakku. Anggap saja aku salah. Aku sudah tua, bicaranya tidak dipikirkan. Selesai berbicara, dia mencoba memegang tanganku. Aku menarik tanganku. Aku menatapnya lurus dan berkata perlahan, Anda salah bukan karena Anda tua. Anda salah karena Anda serakah. Kalimat itu membungkam Ibu Wati. Dia menelan ludah, matanya berkedip-kedip, tergagap, saya hanya khawatir pada anak saya. Aku tidak berdebat, hanya menatapnya seolah melihat seseorang yang baru saja sadar dari mabuk kekuasaan. Baskara berdiri selama beberapa detik, lalu tiba-tiba maju selangkah. Menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tenggorokannya tercekat, dan kemudian, tepat di depanku, dia berlutut. Pria yang pernah memukul meja di rapat dewan direksi,
Pria yang pernah menghinaku sebagai wanita ketinggalan zaman di lobi, kini berlutut di lantai yang dingin. Suaranya bergetar dan serak, "Sayang, aku salah. Maafkan aku hanya hilaf, aku tidak pernah membayangkan akan sampai seperti ini. Aku tidak terkejut. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena lutut yang ditekuk ini berasal dari ketiadaan jalan keluar, bukan dari penyesalan." Aku diam selama beberapa detik, membiarkannya mendengar napasnya sendiri. Lalu aku mengucapkan kalimat yang sangat dingin, sangat nyata. "Kamu berlutut karena kamu tidak punya jalan keluar, bukan karena kamu menyesal." Baskara tertegun, matanya merah, air matanya benar-benar mengalir. Tapi sambil menangis pun, dia masih mencoba menambahkan kalimat yang menunjukkan sifat aslinya. "Aku masih punya harga diri. Jangan perpanjang masalah ini. Aku akan tanda tangani apapun yang kamu mau." Aku menatapnya, menjawab dengan tegas, "Harga dirimu sudah kamu robek sendiri saat kamu membawa selingkuhanmu ke dokter kandungan 15 menit setelah kita bercerai." Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam, Ibu Wati merosot di kursi, tangannya di dada seolah sesak napas. Aku mengerti apa yang dia pikirkan. Jika masalah ini diusut lebih dalam, dia dan kerabatnya yang terlibat tidak akan aman. Tepat saat itu, Agus mengirim pesan singkat ke ponselku, beserta sebuah foto. "Sudah ada rekam medis dari rumah sakit, terkonfirmasi." Aku tidak membukanya sepenuhnya, hanya membaca isinya. Riana dilarikan ke UGD semalam lebih karena sakit perut akibat stres. Tidak ada indikasi keguguran darurat, dan dia sudah menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban karena melanggar prosedur. Dengan kata lain, drama masuk UGD karena tekanan citra hanyalah lapisan kebohongan lain. Aku meletakkan ponsel di meja, menatap Baskara dan Ibu Wati. "Masih mau berakting sampai kapan?" Mendengar itu, Ibu Wati seolah kehabisan napas. Mulutnya mengeluarkan kata-kata tanpa terkendali, "Ya Tuhan, anakku hancur karena wanita itu." Lalu dia menoleh ke Baskara, tatapannya campuran antara marah dan takut, seolah baru pertama kali melihat putranya sebodoh itu. Aku menatap Baskara, suaraku tidak lagi bernada, hanya netral. "Itu pilihanmu. Kamu yang memilihnya, kamu yang memilih jebakannya." Baskara, masih di atas lututnya, kehilangan suaranya. "Beri aku waktu 10 menit saja untuk bicara. Aku akan tanda tangani semuanya. Hanya jangan buang aku ke jalan." Aku menatapnya tanpa kegembiraan, hanya melihat seorang pria yang memohon sesuatu yang pernah dia remehkan, dan aku tahu. Sisa dari cerita ini bukan lagi tentang perasaan, melainkan tentang penyelesaian yang rapi agar tidak ada lagi yang bisa mengotori hidupku. Aku menatap Baskara yang berlutut di lantai keramik yang dingin. Ketika aku mendengar permohonannya, "Beri aku waktu 10 menit saja," hatiku tidak lagi goyah. Terkadang kita berpikir kita akan membenci seseorang sampai mati. Tapi ketika kita melihat pria yang pernah menghina kita kini gemetar dan memohon, yang kurasakan adalah kelelahan. Lelah karena pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu hal, siapa menanam, dia menuai. Aku mengangguk. "Baiklah. 10 menit. Tapi aku langsung memperjelas agar dia tidak berangan-angan. 10 menit ini bukan untuk kembali, tapi untuk menyelesaikan semuanya dengan jelas." Baskara mengangkat kepalanya, matanya merah. Ibu Wati meringkuk di kursi, tidak lagi berani menatapku lurus dengan angkuh seperti dulu. Aku menarik sebuah kursi, duduk di hadapan mereka, dan memberi isyarat kepada seorang staf untuk membawa setumpuk dokumen yang telah kusiapkan. Tanpa ancaman, tanpa teriakan. Hanya kertas putih, tinta hitam, dan kenyataan. Aku meletakkan sebuah perjanjian di depan Baskara. "Baca ini. Dan jika kamu benar-benar ingin semuanya berhenti, tanda tangani." Baskara dengan gemetar membuka halaman pertama. Belum selesai membaca, dia sudah tercekik. "Kamu mau aku mengembalikan semuanya?" Aku mengangguk perlahan. "Kembalikan kerugian yang kamu sebabkan, bekerja sama dengan penyelidikan, berikan semua informasi tentang arus kas, perantara, dan kontrak palsu. Tarik semua gugatan tidak berdasar dan permintaan pembekuan saham." Aku berhenti sejenak, menatapnya lurus. "Dan kamu harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh karyawan karena telah membuat keributan dan menyeret perusahaan ke dalam permainanmu." Baskara menggigit bibirnya, "Minta maaf di depan karyawan? Mereka akan menertawakanku." Aku tidak mengejeknya, hanya mengatakan kebenaran dengan suara yang cukup lembut. "Kamu takut ditertawakan, tapi kamu tidak takut membuat mereka menderita. Kehormatan tidak dijaga dengan teriakan. Kehormatan dijaga dengan hidup terhormat." Selesai berbicara, aku merasa seperti telah menyelesaikan sebuah perjalanan panjang. Aku tidak sedang menceramahi,
Aku hanya sedang mengingatkan diriku sendiri bahwa semuanya harus berakhir dengan jelas. Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam, air matanya menetes di atas kertas. Dia menandatanganinya. Jejak penanya tidak lagi cepat dan angkuh seperti saat dia menandatangani surat cerai hari itu. Itu adalah jejak seseorang yang terpojok, yang tidak punya banyak pilihan. Ibu Wati, melihat adegan itu, matanya menjadi cekung. Aku tahu dia sangat takut. Bukan padaku, tapi pada harga dari sebuah ambisi. Aku menggeser dokumen ke arah Ibu Wati, bukan untuk dia tanda tangani, tapi untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama kusimpan. Aku berkata perlahan, tanpa nada tinggi, tapi cukup jelas untuk dia dengar. Dulu Anda bilang saya tidak berguna karena tidak bisa punya anak, tapi Anda lupa, seorang wanita tidak perlu melahirkan untuk menjadi berharga. Ibu Wati tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, bibirnya bergerak seolah ingin berdebat seperti biasa, tapi kemudian dia menyerah. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari bahwa kata-katanya bisa membunuh seseorang secara perlahan, tanpa pisau. Tepat saat Baskara meletakkan pena, teleponku berdering. Itu Ibu Ratna. Aku tidak menyalakan pengeras suara, hanya mendengarkan sambil menatap Baskara sekali lagi. Pengacara itu berbicara sangat singkat, tapi setiap katanya seperti segel. Ibu Citra. Klausul wasiat telah diaktifkan. Syarat terpenuhi karena wakil hukum terbukti melakukan tindakan merugikan perusahaan. Semua hak bonus saham berdasarkan mekanisme penghargaan manajemen akan dialihkan ke Yayasan Beasiswa atas nama ibu Anda. Bagian ini tidak bisa diklaim oleh Pak Baskara, tidak bisa diperdebatkan sebagai kontribusinya. Aku menutup telepon. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, seolah seseorang telah menyedot semua udaranya. Baskara mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Tidak mungkin. Aku menatapnya, suaraku netral, tanpa nada kemenangan. Mungkin ayahku sudah merencanakan semuanya sejak lama. Aku tidak menambahkan kata-kata seperti nikmati saja atau karma. Aku hanya menyatakan sebuah fakta. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah balas dendam, melainkan fakta bahwa semuanya sudah diatur dalam aturan sejak lama, hanya menunggu seseorang untuk masuk ke dalamnya. Baskara merosot di kursinya, wajahnya pucat. Ibu Wati tampak lelah, tangannya mencengkeram pinggiran kursi dengan erat. Aku berdiri, mengambil dokumen yang sudah ditandatangani, dan mengangguk pada staf. Terima kasih. Sisanya, ikuti prosedur. Aku tidak lagi ingin melihat adegan seorang pria yang hancur. Aku sudah cukup melihat. Aku keluar dari ruang tamu, berjalan melewati lobi. Tempat di mana Baskara pernah menjatuhkan gelas untuk menciptakan drama. Hari ini, lobi itu sama, lampunya masih terang. Bedanya, tidak ada lagi kebisingan. Karyawan melihatku dan mengangguk dengan hormat. Aku tahu itu bukan ketakutan, melainkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa masih ada seseorang di sana yang menjaga prinsip. Begitu masuk ke mobil, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Ini Riana. Saya minta maaf, saya ditipu oleh Baskara. Aku menatap pesan itu lama. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyesal atau hanya takut. Tapi apapun itu, tidak lagi penting. Aku membalas dengan satu kalimat, tanpa penjelasan, tanpa ironi. Kesalahan ada harganya. Jangan jadikan kesalahan sebagai profesi. Lalu aku menghapus pesan itu, seolah menghapus kebisingan yang tidak perlu disembunyikan. Malam itu, aku berdiri di jendela kantorku, menatap kota yang bermandikan cahaya. Lampu-lampu kecil itu mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Begitu kecil hingga aku pikir aku bisa dengan sabar mendapatkan sebuah rumah, seorang suami, sebuah kedamaian. Tapi kedamaian bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain kepada kita. Kedamaian adalah sesuatu yang kita bangun sendiri, dengan keberanian untuk berdiri teguh, untuk mengatakan tidak, dan untuk mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri.